Kalian sudah bersusah payah mencariku, mengeluarkan 500 juta dolar, hanya demi menjadikan seorang pasien gangguan jiwa. Sebagai menantu kalian, Nona Shen Anshu, mari kita bicara langsung pada intinya. Adikmu, Shen Qingyue, adalah wanita licik yang merusak putraku. siapa yang merusaknya? Cari saja orang itu, kenapa malah mencariku? Nona Shen, jangan berpura-pura lagi. Soal kelicikan, dia tidak pernah menjadi tandinganmu, karena itulah, kamu baru saja dikhianati oleh keluarga Shen, lalu mereka bekerja sama mengirimmu ke rumah sakit jiwa. Sepertinya, kalian sudah mempersiapkan segalanya. Katakan saja, apa yang kalian inginkan? Berikan aku 100 juta dolar, aku pasti tidak akan mengganggu putra kalian lagi. Kuharap kamu menepati kata-katamu. Chen, aku tahu aku berasal dari keluarga biasa, tidak pantas untukmu, tapi cintaku tak ternilai harganya. Tidak bisa begitu saja dibeli oleh orang tuamu dengan uang 100 juta dolar. Jika demikian, sebaiknya kita tidak usah bertemu lagi. Bocah kurang ajar, beraninya kamu memberontak. Atas dasar, apa ayah menghina Qingyue dengan uang? Atas dasar, apa ayah menggunakan uang untuk membeli cintaku? Siapa yang menghinanya dengan uang? Dia sendiri yang memintanya. Dasar wanita licik, dia bahkan berani menjebakku. Ibu masih saja memfitnahnya sampai sekarang. Percaya atau tidak, aku akan buat perhitungan dengan nyawaku sendiri. Aduh, putraku sayang. Demi mendapatkan kembali hati putraku, selama setengah tahun ini, proyek yang kami berikan kepada keluarga Shen, membuat keluarga Shen yang tadinya hanya bengkel kecil, kini menjadi keluarga terpandang di Jiangcheng, tapi Shen Qingyue itu, sama sekali tidak merasa puas. Jadi, karena putraku sangat menyukai wanita licik, maka aku akan mempekerjakan yang lebih ahli, melawan kelicikan dengan kelicikan, melawan racun dengan racun, merebut putraku dari sisi Shen Qingyue, menyelamatkan putraku yang budak cinta yang tidak berguna itu, serta menyelamatkan posisi kita sebagai orang terkaya yang sedang terancam. Ini pujian atau hinaan untukku? Nona Shen, selain imbalan 500 juta dolar ini, selama ada aku, keluarga Song, kebebasanmu akan selalu terjamin. Jika demikian, tugas berat untuk menyelamatkan putra budak cinta orang terkaya ini, aku terima. Aku sudah menyuruh orang untuk mengatur tempat tinggal dan identitasmu. Mulai hari ini, kamu adalah tunangan putraku Song Chen, yang baru kembali dari desa. Lin Chu, Lin Chu? Nama yang bagus. Kalau begitu Bibi Song, senang bekerja sama dengan Anda. senang bekerja sama denganmu. Ya, Nona Lin, kita sudah sampai di sekolah. kebebasan. Chen, sebelum aku benar-benar menjadi orang yang setara denganmu, aku tidak bisa memaksakan diri bersamamu. Aku tidak ingin keluarga kaya kota Jiang menertawakanmu di belakang, karena menikahi gadis dari keluarga biasa. Harga diriku, kebanggaanku, dan ketulusan cintaku, semuanya tidak mengizinkanku melakukan itu. Kalau begitu, aku akan terus memberikan sumber daya kepada keluarga Shen, terus memberikannya, sampai kamu tidak merasa terbebani lagi. Chen, kamu dan para tuan muda kaya yang sombong itu sangatlah berbeda. Kamu benar-benar anugerah dari Tuhan untukku. Song Chen ini sudah berkorban begitu banyak untuk Shen Qingyue, tapi ternyata status pacar resmi pun masih belum dia dapatkan. Benar-benar orang yang malang ya. Identitasku sebagai tunangan Song Chen, apakah sudah diumumkan? Tenang saja, semua orang sudah mengetahuinya. Shen Qingyue, trik pencitraanmu ini sudah terlalu kuno. Hari ini kakak akan mengajarimu satu trik yang bagus. Kakak Song Chen sudah punya tunangan. Lebih baik aku mundur saja, agar tidak menyulitkannya. Atas dasar apa kamu harus mundur? Orang yang dicintai Tuan Muda Song adalah kamu. Orang yang tidak dicintailah yang sebenarnya pengganggu. Benar sekali. Tepat sekali, Qingyue. Tunggu sampai dia datang nanti. Lihat saja bagaimana kami akan memberinya pelajaran. Benar. Cinta milik Qingyue, biar kami yang menjaganya. Benar, setuju, benar sekali. Aku sudah berusaha keras memikat pewaris kaya raya ini selama bertahun-tahun. Siapapun tidak akan boleh merebutnya dariku. Dia datang, dia sudah sampai. Tidak mungkin. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, Shen Qingyue masih saja selemah ini. Tunangan pewaris apa? Kembalilah ke tempat asalmu. Kamu tidak apa-apa. Ini semua karena teman-teman sangat menyukaiku. Mereka tidak bisa menerima kehadiranmu sebagai pengganggu, makanya mereka melakukan ini. Tolong jangan salahkan mereka. Air itu kami yang menyiapkannya.
Kamu jadi orang ketiga yang merusak hubungan orang lain. Jadi jangan salahkan kami jika kami bertindak tegas. Si muka dua ini sedang beraksi. Biar kakak tunjukkan sedikit kemampuanku padamu. Cantik sekali. Shen Anshu, kenapa dia yang datang? Aku tidak bermaksud merusak hubungan kalian. Tapi pertunangan ini adalah keputusan dari paman dan bibi. Aku hanyalah orang biasa yang tidak punya kuasa. Mana mungkin aku punya hak untuk menolak. Dua orang tua keluarga Song itu, tunangan yang mereka pilihkan untuk Song Chen, kenapa harus dia? Teman King Yue, kamu bisa tenang saja. Aku tidak akan merebut Song Chen darimu. Lagi pula aku tidak akan bisa menang darimu. Aku mohon, jangan memusuhiku, ya. Aku hanya ingin belajar di kota besar, mencari teman baru, dan tidak pernah berharap untuk menjadi nyonya kaya. Aku tidak menyangka semua orang akan sangat membenciku. Kami tidak membencimu. Maafkan aku ya. Namaku Zhang Hao. Aku bersedia menjadi temanmu. Benar. Jangan menangis lagi. Asalkan kamu tidak memiliki perasaan apapun pada Tuan Muda Song, kami semua bersedia berteman denganmu. Tidak bisa. Jangan sampai wanita tak tahu, malu ini merusak rencanaku. Kakak, aku tahu kamu selalu tidak menyukaiku, tapi kamu tidak boleh mengaku-ngaku sebagai tunangan Song Chen. Kakak, Qing Yue memanggilnya kakak. Ini, sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya aku punya seorang kakak yang dirawat di rumah sakit jiwa. Dulu orang tuaku merasa kasihan, lalu mengadopsinya dari panti asuhan, tapi siapa sangka sejak kecil, dia selalu ingin merebut apapun yang aku miliki. Aku benar-benar tidak menyangka, dia berani kabur dari rumah sakit jiwa, dan bahkan menyamar sebagai tunangan Song Chen. Hati dan pikiran Tuan Muda Song hanya untuk Qing Yue kita. Mana mungkin ada tunangan lain? Qing Yue, tenang saja. Kami akan membantumu mengusirnya. Sekarang juga. Trik murahan seperti ini, ingin mengusirku, mimpi saja. Teman King Yue, bukankah sudah kukatakan, aku tidak akan merebut Song Chen darimu? Lalu untuk apa kamu mengarang cerita seperti ini untuk memfitnahku? Lagi pula, pasien di rumah sakit jiwa, mana mungkin bisa kabur begitu saja? Sepertinya itu memang masuk akal. Rumah sakit jiwa sepertinya memang tidak semudah itu untuk melarikan diri. Terlebih lagi, dia adalah gadis yang sangat lemah. Qing Yue, apa kamu tidak salah lihat? Ini adalah tunangan yang diatur oleh keluarga Song Chen. Dia hanyalah gadis yang tidak bersalah. Kenapa kamu melampiaskan amarahmu padanya? Benar, Qing Yue. Kami semua mendukungmu. Kamu tidak boleh mengarang kebohongan seperti ini untuk menuduh orang lain. Bukan, aku tidak berbohong. Teman King Yue, apa yang menjadi milikmu tetaplah milikmu. Orang lain tidak akan bisa merebutnya. Apa mungkin kamu terhadap Song Chen tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali? Atau mungkin kamu merasa tidak pantas untuk Song Chen? Tidak pantas mendapatkan cintanya? Kamu, Shen Anshu, dasar wanita tak tahu malu. Pertama kamu menggoda Song Chen, dan sekarang kamu mengadu domba di sini. Aku akan mengirimmu kembali ke rumah sakit jiwa. Adik, ada satu hal yang kamu katakan dengan benar. Segala sesuatu yang menjadi milikmu akan aku rebut satu persatu. Umpannya sudah dimakan. Taktik manipulasi kedua, membangkitkan insting perlindungan pria, seringkali jauh lebih efektif daripada rasa ingin memiliki. Mau sampai kapan kamu memeluknya? Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ini salahku sendiri karena tidak sengaja terjatuh. Terima kasih kakak Song Chen. Tidak ada pria yang bisa menolak panggilan kakak dari wanita yang matanya berkaca-kaca. Dasar wanita tak tahu malu. Beraninya kamu di hadapanku menggoda Song Chen. Teman Qing Yue, aku mohon jangan sakiti aku lagi. Qing Yue, ada apa denganmu hari ini? Kamu sampai menghalangiku demi dia. Lin Chu hanyalah tunangan yang dijanjikan orang tuaku secara lisan. Orang yang aku cintai hanyalah kamu. Jika kamu melukainya, orang tuaku hanya akan semakin membencimu. Lalu bagaimana aku bisa menikahimu nanti? Lagi pula, Lin Chu tadi sikapnya selalu baik. Shen Qing Yue, kenapa kamu tiba-tiba menyerangnya? Benar, Qing Yue. Teman Lin Chu sejak masuk tadi sudah bilang, dia tidak akan merusak hubungan kalian. Kamu benar-benar keterlaluan. Benar sekali. Iya, betul. Orang-orang bodoh ini, Shen Anshu menggunakan trik murahan yang begitu jelas, tapi mereka tidak menyadarinya. Sekarang situasinya tidak menguntungkanku. Sepertinya aku harus mengalah untuk menang. Maaf ya teman Lin Chu, aku tadi mengira kamu adalah kakakku yang punya gangguan jiwa itu, jadi emosiku sedikit meledak. Tidak apa-apa, aku bisa melihat teman King Yue sangat peduli pada kakak Song Chen, sehingga melakukan tindakan berlebihan. Aku bisa memahaminya. Ini hadiah pertemuan. Ibuku yang menyuruh memberikannya. Aku membelinya dengan uang sakuku.
Apa yang orang lain punya, kamu juga harus punya. Terima kasih, Achen. Bagaimana kamu tahu kalau aku menginginkan anting ini? Kita benar-benar sehati. Hanya merek mewah biasa, nilainya bahkan tidak sampai 1% dari harga antingku. Shen Anshu, kamu memang hanya pantas memakai barang sampah seperti ini? Wah, jepit rambutmu juga sangat cantik. Cepat pakai, ini sangat cocok denganmu. Cinta dan tidak cinta memang terlihat sangat jelas. Biarkan kamu bangga untuk sementara. Sebentar lagi, kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Terima kasih, tapi saya tidak bisa menerimanya. Mengapa? Teman King Yue adalah calon nyonya rumah keluarga Song di masa depan. Dia layak mendapatkan semua yang terbaik. Tidak sepertiku, aku hanyalah anak liar dari desa. Bisa masuk ke universitas yang sama dengan kalian. Sudah merupakan anugerah bagiku. Aku tidak berani mengharapkan hal lain. Teman, aku rasa kamu lebih cocok memakai jepit rambut ini daripada aku. Aku tahu, kamu adalah teman baik teman King Yue. Dia pasti sudah memberimu lebih banyak hadiah yang lebih mahal. Kuharap kamu tidak meremehkan hadiah dariku. Shen King Yue bukanlah orang yang dermawan. Sifat asli seseorang tidak akan pernah bisa berubah. Qing Yue tidak pernah memberiku hadiah seberharga ini. Terima kasih, teman Lincu. Aku umumkan mulai hari ini, kamu adalah teman terbaik bagi Qin Yuyan. Hei Shen King Yue, Yuyan sudah menjadi temanmu sekian lama, selalu membelamu dalam segala hal, tapi kamu bahkan tidak memberikan satu hadiah pun padanya. Itu pasti karena teman King Yue sudah terbiasa hidup hemat. Jika dia punya, dia pasti akan memberikannya. Lalu, sekarang kamu sudah punya, apakah kamu mau memberikannya? Shen King Yue, bukankah kamu bangga karena punya banyak pengikut dan penjilat di sekitarmu? Kalau begitu, aku akan membuatmu ditinggalkan sendirian. Hadiah ini adalah pemberian dari Kak Song Chen. Tentu saja aku sangat menghargainya, jadi tolong jangan menyulitkannya. Cukup, jelas sekali kamu yang cari masalah, tapi masih saja berpura-pura jadi orang baik. Sudahlah. Dia kan hanya berusaha membelamu. Aku, Lincu, bagaimanapun juga, aku, keluarga Song, merasa bersalah padamu, jadi jangan merendahkan dirimu sendiri. Gunakan uang ini untuk membeli barang-barang yang kamu sukai. Meskipun aku tidak akan menikahimu, tapi aku harap kamu tidak memaksakan dirimu. Terima kasih, Kak Song Chen. Aku tidak bermaksud merusak hubungan kalian, tapi karena aku baru saja tiba di sini dan belum mengenal tempat ini, bisakah kamu menemaniku berkeliling kampus? Kalau tidak merepotkan, tidak apa-apa jika tidak bisa. Tapi tidak boleh. dia wangi sekali. Aku hanya ingin segera beradaptasi dengan lingkungan ini, agar tidak lagi mengganggu kalian. Bolehkah? Qing Yue, apa yang dikatakan Lincu ada benarnya juga. Baiknya kamu tenang dulu, aku akan menemaninya berkeliling sebentar. Ayo pergi. Shen Anshu, dasar wanita tak tahu malu. Sudah kuduga kamu mengincar Song Chen. Ayah, ibu Shen Anshu datang lagi untuk merusak hidup kita. Cepatlah kemari. Itu adalah lapangan basket sekolah kita. Aku sesekali berlatih di sana. Hei. Hati-hati. Maaf ya, mohon maaf. Maaf sekali. Terima kasih, kamu sudah menyelamatkanku lagi. Aku tidak melakukan apa-apa. Entah kenapa, saat kamu berada di sisiku, aku merasa sangat tenang. Taktik manipulasi ketiga. Indra fisik seorang pria seringkali jauh lebih peka daripada perasaannya. Dasar kurang ajar, seharusnya kami tidak pernah mengadopsi pembawa sial sepertimu. Kenapa tidak diam saja di rumah sakit jiwa, dan malah datang ke sini untuk mencelakai adikmu lagi, ha? Mereka mengadopsiku karena tidak bisa memiliki anak. Tapi tahun berikutnya, mereka mengandung Shen King Yue. Sejak saat itu, aku berubah menjadi pelayan pribadi bagi putri kesayangan mereka. Berikan padaku, tidak mau. Ini dijahit oleh nenek untukku. Semua yang ada di rumah ini adalah milikku. Beraninya kamu melotot padaku. Aku akan menyuruh ayah dan ibu untuk memberimu pelajaran. Qing Yue, ada apa ini? Kami sudah memberimu makan dan minum, tapi kamu berani menindas putriku? Jangan melotot padaku, malam ini kamu tidak boleh makan. Ayo, Qing Yue, makan makanan yang enak ini. Saat mereka ingin pindah ke kota, biaya hidup menjadi lebih mahal. Mereka menganggapku sebagai beban, lalu membuangku ke desa. Sekarang dia menjadi tanggung jawabmu. Kami harus berjuang di kota, dan hanya bisa membawa satu anak saja. Ibu. Anak pintar, mulai sekarang, nenek yang akan menyayangimu. Bahkan mereka tega merampas uang pengobatan nenek. Tak lama kemudian,
Satu-satunya orang yang menyayangiku telah tiada. Sekarang nenekmu sudah tiada, kami masih harus menanggung hidupmu, dasar pembawa sial. Seharusnya kami tidak pernah mengadopsimu. Kalian datang cukup cepat, tapi ini waktu yang tepat. Lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran hari ini. Apa yang terjadi? Kalian saling kenal? Paman Tante, apakah kita saling mengenal? Menantu, ada yang tidak kamu ketahui? Dia itu sebenarnya adalah putri sulungku yang sakit jiwa. Kami sudah berbaik hati mengadopsinya. Siapa sangka sejak kecil dia sudah iri pada King Yue dan selalu menindas King Yue. 5 tahun lalu, demi berebut perhatian, dia membuat kekacauan besar di rumah. Aku dan ayahnya terpaksa baru mengusirnya dari rumah. Sekarang dia menaruh dendam, mengganti identitasnya, dan sengaja mendekatimu, ingin merebutmu untuk membalas dendam pada King Yue. Apa yang dikatakan Paman Tante? Apakah itu benar? Lihatlah, dia sendiri sudah mengakuinya. Sudah kubilang, kan? Gadis sialan ini memang terlahir jahat, selalu berpikir cara menindas adiknya sendiri. Seandainya aku benar-benar punya orang tua, itu akan sangat bagus. Aku sangat berharap apa yang dikatakan Paman Tante itu benar. Bahwa aku bisa memiliki orang tua dan seorang saudara perempuan. Meskipun mereka setiap hari memukulku, memakiku, atau menindasku, aku pun bersedia. Tapi aku ditakdirkan untuk hidup sebatang kara. Bukan begitu apa yang sedang kamu bicarakan sembarangan. Dasar wanita tak tahu malu. Kamu masih berani bersandiwara di sini? Paman Tante, ibuku pernah memberitahuku bahwa Lincu adalah yatim piatu dari rekan seperjuangan ayahku. Dia tumbuh besar di desa. Kalian pasti salah orang. Dasar wanita hina, kamu masih tidak mau mengaku? Kamu sudah tinggal di keluarga Shen kami selama belasan tahun, masih mau berpura-pura di sini? Jangan kira kami tidak bisa menunjukkan bukti apapun. Benar, di dalam ponsel ini ada bukti yang paling nyata. Lihat saja bagaimana kami akan menghabisimu hari ini. Kenapa tidak ada satupun foto wanita tak tahu malu ini? Selama bertahun-tahun, mereka menghindariku seperti wabah penyakit. Mana mungkin di dalam ponsel mereka tersimpan fotoku? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ini. Telepon direktur rumah sakit. Dia pasti punya catatan medis wanita hina ini di rumah sakit jiwa. Benar, direktur pasti bisa memberikan bukti. Telepon sekarang juga. Wanita kejam, jangan senang dulu. Kami akan segera membongkar wujud aslimu. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Aduh, kenapa nomornya tidak terdaftar? Apa? Orang tua Song Chen sudah mengatur semuanya, selain identitas sebagai yatim piatu rekan seperjuangan, segala bukti tentangku sudah dihapus bersih tanpa sisa. Paman Tante, aku hanyalah tunangan di atas kertas bagi teman Song Chen. Ini tidak akan memengaruhi hubungannya dengan teman Shen Qing Yue. Mengenai hal ini, aku sudah menjaminnya di depan teman Qing Yue. Anda tidak perlu lagi bersusah payah untuk menjebakku dengan tuduhan palsu. Sudahlah. Ayo kita pergi. Tidak bisa. Kamu tidak boleh membawa pergi wanita hina ini. Benar sekali. Tidak boleh pergi. Pak Chen, aku bisa membuktikan. Lincu adalah kakakku yang gila itu. Di dalam kelas, kamu tidak percaya dengan kata-kataku. Jadi aku sudah memberitahu orang tuaku dan membawa mereka ke sini untuk membuktikannya padamu. Penyakit kakak, sepertinya semakin parah ya. Meskipun kita tidak punya hubungan darah. Tapi bagaimanapun kita tumbuh besar bersama sejak kecil, aku tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Sepertinya kali ini, aku harus mengirimmu untuk menjalani pengobatan paksa. Menantu, jika Anda membiarkan putri saya yang sakit jiwa ini tetap tinggal di sini, dia pasti akan melukai King Yue. Lebih baik kami membawanya pergi dulu. Jika ada masalah lain nanti, kami akan menjelaskannya pelan-pelan kepada Anda. Ayo pergi. Pergi. Pergi sekarang. Anda tidak perlu memedulikan saya. Saya selalu bermimpi memiliki orang tua, meskipun itu palsu, bahkan jika mereka memukul saya setiap hari, atau memaki dan menindas saya tetap bersedia. Chen, Qing Yue, awalnya aku mengira kamu berbeda dari orang tuamu. Tapi apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Mengajak seluruh keluarga untuk memfitnah seorang gadis yang tidak bersalah, bahkan menambah penderitaannya. Aku sangat kecewa padamu. Teman Qing Yue, kamu adalah putri dari langit, mendapatkan kasih sayang orang tua, dan perhatian dari kakak Song Chen. Kamu pantas mendapatkan segala yang terbaik. kamu diam saja. Tapi saya berbeda. Saya hanyalah seorang orang desa yang sudah yatim piatu. Mana mungkin saya berani berharap untuk merebut posisi nyonya rumah keluarga Song darimu. Kenapa kamu harus melakukan ini? Dasar wanita kejam, tutup mulutmu. Cukup. Sampai kapan kalian akan terus membuat keributan? Chen, Lincu benar-benar kakakku yang sakit jiwa. Benar sekali, Tuan. Iya benar. Teman Qing Yue, kamu salah mengenaliku sebagai kakakmu. Apakah karena sudah terlalu lama tidak bertemu dengannya, sehingga kamu sangat merindukannya? Jika ada waktu luang, pergilah menjenguknya lebih sering. Dia juga pasti sangat merindukan kalian.
Aku sangat kecewa padamu. Lincu, ayo kita pergi. Sikap Song Chen kepadaku telah berubah dari mengabaikan menjadi melindungi. Taktik wanita licik nomor 4, membuat pria merasa iba, adalah awal dari jatuhnya hati seorang pria. Lin Chu adalah tunangan yang sudah ditetapkan oleh keluarga Song. Secara logika, Shen Qingyue lah yang sebenarnya menjadi orang ketiga. Aku sudah lama melihat Shen Qingyue dengan sikapnya yang merasa paling hebat ini, sungguh menyebalkan. Ayahnya hanyalah orang kaya baru, bisa seperti sekarang, karena disukai oleh Song Chen. Entah apa yang dia sombongkan. Shen Qingyue itu hanyalah berjiwa pelayan, tapi berhayal ingin hidup seperti nona besar. Sekarang tunangan yang asli sudah datang, Shen Qingyue hanyalah seorang wanita tak tahu malu yang menjadi orang ketiga. Ayo, makanlah. Makan yang banyak. Xiao Chu, semua hidangan ini khusus ku minta Bibi Chen buatkan untukmu. Terima kasih, Tante. Song Chen, video tentang wanita licik itu yang menindas Lin Chu sudah tersebar luas di internet. Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu membiarkan keluarga mereka menindas tunanganmu? Bukan begitu, Ayah. Paman, ini bukan salah Song Chen. Dia sudah berusaha keras untuk melindungiku. Hanya saja, keluarga Shen salah mengenali putrinya. Tapi itu juga bukan salah mereka. Mereka hanya terlalu menyayangi putri mereka. Bisakah kita tidak usah mempermasalahkan tanggung jawabnya lagi? Baru 2 hari, hati putra kita sudah mulai goyah. Dia benar-benar hebat. Makan? Ayo makan. Bibi Chen, apakah itu kamu? Tolong ambilkan sabun cairku ke dalam. Bibi Chen? Kak Chen, aku tidak tahu itu Anda. Kakak Song Chen, terima kasih karena sudah menyelamatkanku tadi. Aku baru saja tiba di sini, tidak ada pakaian ganti, jadi aku memakai kemeja Anda. Anda tidak keberatan kan? Ini baju tidur yang baru saja aku beli. Sebaiknya kamu pakai ini saja. Terima kasih, Kak Chen. Shen Anshu, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Dengan kepribadian Shen Qingyue, dia pasti tidak akan tahan dengan rangsangan seperti ini dan akan segera bertindak. Tanpa dia sadari, semakin banyak yang dia lakukan, maka akan semakin banyak kesalahan yang dia perbuat. Teman Lin Chu, tentang kejadian beberapa hari yang lalu, aku sungguh minta maaf. Apakah kamu ada waktu hari ini? Aku ingin mengajakmu makan sebagai permohonan maaf. Haruskah hari ini? Aku sudah memesan restorannya. Baiklah, aku ikuti maumu. Teman Qingyue,
Bukankah kamu bilang ingin mentraktirku makan, kenapa tidak memesan? Shen Anshu, berhenti bersandiwara. Aku tahu kamu bukan Lincu. Hari ini aku sengaja memilih restoran ini, di ruangan yang paling privat. Lincu, sebentar lagi aku akan membuatmu menyesal karena telah mendekati Song Chen. Aku akan membuatmu di hadapannya, benar-benar hancur dan terhina. Kamu tidak mungkin berpikir bahwa dengan menyuruh beberapa preman untuk melecehkanku, bisa menghilangkan rasa suka Song Chen kepadaku kan? Tapi trik murahan seperti ini memang sangat cocok dengan kecerdasanmu yang sangat rendah itu. Kakak, kamu terlalu meremehkanku. Hari ini yang akan dihina bukan kamu, melainkan aku. Kamu? Coba pikir, jika Achen tiba-tiba masuk ke sini dan melihatku sedang disakiti, sedangkan kamu berdiri di samping tanpa luka sedikit pun, menurutnya siapa yang mencoba mencelakaiku? Lincu yang menyuruh kami ke sini, dia ingin merusak kehormatan Nona Shen. Jadi, ternyata ini trik yang kamu rencanakan. Shen Anshu, kamu benar-benar orang gila yang tak tertolong. Achen tidak akan pernah menyukaimu. Yang palsu akan tetap palsu. Hari ini aku akan membiarkannya melihat wajah aslimu. Shen Qingyue, apa kamu pikir aku berani datang ke sini tanpa persiapan apapun? 5 tahun lalu saja kamu tidak bisa mengalahkanku. Sekarang itu hanyalah mimpi belaka. Shen Anshu, akhirnya kamu berhenti berpura-pura. Sudah tidak bisa berakting lagi kan? Biarkan Achen melihat seperti apa wajah asli wanita kejam sepertimu ini. Kamu berani memukulku? Para preman inilah yang memukulmu. Apa hubungannya denganku? Kamu bohong. Jelas-jelas kamu yang memukulku. Aku punya buktinya. Ini. Di sini. Di sini tidak ada kamera pengawas. Ini adalah tempat paling tersembunyi. Di seluruh restoran ini, kamu sendiri yang mengatakannya. Shen Anshu, aku akan memberimu pelajaran. Kalian semua cepat habisi dia. Pikirkan baik-baik, jika mereka menyentuhku, sandiwara kamu tidak akan bisa berlanjut lagi. Hentikan. Shen Anshu, kamu sungguh licik. Aku sudah mengirim pesan kepada Achen, dia akan segera datang ke sini. Mari kita lihat sampai mana kamu bisa bersikap sombong. Qingyue, kamu ada di mana? Dia sudah datang. Shen Anshu, aku akan membuatmu membusuk di rumah sakit jiwa. Achen, cepat selamatkan aku. Achen, cepat tolong aku. Kemarilah, sayang. Aku mohon jangan lakukan itu. Hentikan. Aku mohon jangan. Jika kejadian ini terlihat oleh Song Chen, dia pasti akan mengira bahwa akulah yang merencanakan untuk melecehkan Shen Qingyue. Jika saat itu tiba, aku tidak akan bisa membela diri lagi. Semua usahaku sebelumnya akan sia-sia. Dan Shen Qingyue bisa memanfaatkan rasa bersalah Song Chen untuk memulihkan posisinya kembali. Tidak, aku harus menemukan cara untuk mengatasinya. Achen, cepat tolong aku. Jangan sentuh temanku. Kalian semua sampah. Aku tidak akan membiarkan kalian menyentuhnya. Hadapi aku saja. Wanita hina, lepaskan aku. Kak Chen, aku sudah melindungi orang yang kamu cintai. Cepat. Cepat pergi lihat dia. Acu. Acu. Shen Qingyue, kamu kalah lagi. Kalah dengan sangat telak. Achen, itu semua hanyalah sandiwara Lincu saja. Sekelompok berandalan itu adalah orang yang dia suruh untuk menghinaku. Dia melihat Anda datang menyelamatkanku, makanya dia sengaja terluka untuk cari simpati. Song Chen, jangan sampai Anda tertipu oleh... Siapa yang akan bersandiwara sampai melukai diri sendiri separah itu? Shen Qingyue, kenapa sekarang kamu menjadi begitu tidak masuk akal? Bertengkarlah terus, semakin hebat pertengkaran kalian, Song Chen akan semakin muak padamu. Song Chen, Anda harus percaya padaku. Faktanya sudah ada di depan mata, atas dasar apa aku harus percaya?
Air. Tubuhmu masih terluka. Jangan bergerak, biar aku yang menyuapimu. Kakak Song Chen, terima kasih. Dokter bilang, kamu mengalami gegar otak ringan. Kakimu juga terluka. Saat ini kamu perlu istirahat total dan tidak boleh terlalu emosional. Tidak apa-apa. Ada aku di sini. Kenapa kamu bodoh sekali? Kamu itu seorang perempuan. Bagaimana bisa kamu berani melawan para preman itu secara langsung? Aku tahu Anda akan datang, makanya aku tidak takut. Shannon Shu, teruslah berpura-pura, sungguh menjijikkan. Aku tumbuh besar di desa, sudah terbiasa hidup susah. Bahkan jika terluka dan berbekas, itu tidak masalah bagiku. Teman King Yue berbeda, kulitnya sangat halus. Aku tidak bisa membiarkannya terluka. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan tetap melindunginya. Aku tahu, aku tidak bisa menang melawan mereka. Tapi aku tidak bisa membiarkan King Yue terluka. Jika dia terluka, Anda akan sedih. Dan aku tidak ingin membuat Anda sedih. Kamu begitu menyukaiku? Apa kamu sebegitu menyukaiku? Lin Chu, apa kamu belum puas bersandiwara? Berandal-berandal itu, pasti kamu yang membawanya kan? Kamu ingin mereka melecehkanku, agar Song Chen membenciku, lalu memutusiku, supaya kamu bisa menggantikan posisiku. Benar kan? Luka-luka di tubuhmu itu, sama sekali bukan karena melindungiku, melainkan sandiwara yang kamu buat sendiri, hingga menjadi seperti ini. Tujuanmu hanya untuk mencari simpati, dan berpura-pura malang. Kamu bisa membohongi Song Chen, tapi kamu tidak bisa membohongiku. Chen, coba kamu pikirkan baik-baik, saat kamu masuk ke ruangan itu, bukankah Lin Chu baru terjatuh setelah melihatmu? Dia jelas-jelas sedang berakting. Teman King Yue, tadinya aku mengira setelah menyelamatkanmu, kita bisa berteman. Bahkan jika tidak bisa berteman, setidaknya kamu tidak akan lagi menyerangku seperti dulu. Kenapa? Kenapa kamu masih memfitnahku? Aku benar-benar hanya ingin melindungimu. Aku tidak ingin membuat kakak Song Chen sedih. King Yue, hari ini kamu sangat tidak tenang. Pulanglah sekarang. Song Chen, kenapa sejak dia datang, kamu jadi berubah? Kamu sudah berjanji, akan melindungiku seumur hidup. Kenapa sekarang kamu begitu mudah mempercayai kata-katanya? Aku tidak pernah berniat untuk merusak hubungan kalian. Bahkan jika hanya menjadi penonton saja, aku pun rela. Tapi aku tidak menyangka. Kehadiranku akan membawa begitu banyak kesalahpahaman. Setelah keadaanku membaik, aku akan menemui Bibi Song, memintanya mengurus surat pindah sekolahku. Anggap saja kalian tidak pernah mengenalku. Siapa yang bilang ingin mengusirmu? Kamu adalah penyelamat nyawa Shen King Yue, dan juga tunangan yang ditetapkan oleh orang tuaku. Aku sama sekali tidak punya alasan untuk mengusirmu. Tenanglah dan fokus pada pemulihanmu. Selama ada aku, tidak ada seorang pun yang bisa mengusirmu. Laki-laki selamanya tidak akan bisa menahan akting menyedihkan seorang wanita yang tepat. Song Chen, apa maksudmu? Jika dia tetap tinggal, lalu bagaimana denganku? Akulah pacarmu yang sebenarnya. Lin Chu telah menyelamatkan nyawamu, tapi kamu terus saja memfitnahnya. Kenapa sekarang kamu menjadi seperti ini? Kemari, ucapkan terima kasih pada Lin Chu, dan minta maaf padanya. Apa maksudmu? Aku harus berterima kasih padanya? Berterima kasih atas segala rencana liciknya untuk merebutmu dariku? Minta maaf sekarang. Semua perkataannya hanyalah klaim sepihak saja. Kenapa kamu justru lebih mempercayainya daripada aku? Siapa bilang itu hanya klaim sepihak? Aku bisa membuktikan bahwa Lin Chu tidak bersalah. Aku bisa membuktikan bahwa Lin Chu tidak bersalah. Lin Chu, kamu sedang mengirim pesan kepada siapa? Yuyan, King Yue ingin mengajakku makan. Aku sangat senang. Shen King Yue ingin mengajakmu makan? Iya. Menurutmu apakah dia ingin menjadi teman baikku? Jika kali ini kita bisa menyelesaikan kesalahpahaman sebelumnya, itu akan sangat bagus. Apa yang terjadi? Aku sengaja membocorkan informasi kepada Qin Yuyan, hanya untuk menunggunya datang menjadi saksiku. Dia adalah pengikut Shen King Yue yang paling penting selama bertahun-tahun ini. Perkataannya pasti akan dipercayai oleh Song Chen. Hari ini, Shen King Yue mengirim pesan kepada Lin Chu dan bilang ingin mengajaknya makan. Lin Chu merasa
dia bisa berteman dengan teman sekelas Shen Qingyue, lalu pergi ke restoran dengan penuh kegembiraan. Kamu bilang Lin Chu ingin mencelakaimu, tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa kamu akan mengajak makan hari ini, dan kebetulan menemukan orang untuk menghinamu? Qin Yuyan, apakah kamu masih temanku? Sebenarnya kamu sedang membantu siapa? Aku hanya tahu bahwa aku selalu menganggapmu sebagai teman, tapi kamu hanya menganggapku sebagai seorang pengikut yang tidak berarti, seorang pion untuk menindas orang lain demi dirimu. Yuyan, aku tidak menyangka kamu ternyata berani membela diriku. Terima kasih sudah menganggapku sebagai teman. Tapi Lin Chu sangat berbeda. Selama hari-hari berteman dengannya, itu adalah masa-masa paling bahagia di kuliahku. Pikirannya sangat polos, dia memperlakukan orang dengan tulus. Sangat berbeda denganmu yang penuh dengan kelicikan. Pak Chen, dengarkan aku. Pasti mereka bekerja sama untuk menjebakku. Cukup. Shen Qingyue, dulu aku menganggapmu masih kecil dan keras kepala, jadi aku memanjakanmu dan menuruti semua keinginanmu. Aku tidak menyangka kamu bisa sekejam ini, sampai tidak bisa menerima gadis yang tidak bersalah. Pak Chen, ada apa denganmu sebenarnya? Mengapa apapun yang aku katakan, kamu tidak pernah percaya? Qin Yuyan pasti sudah disuap oleh Lin Chu, mereka bekerja sama untuk membohongimu. Lin Chu butuh istirahat tenang. Aku juga butuh waktu untuk menenangkan diri. Kamu pulanglah dulu. Song Chen, Pulang. Jangan biarkan aku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Lin Chu, urusan kita belum selesai. Sudah tidak apa-apa. Xiao Chu, apakah lukanya sangat parah? Xiao Chu, kamu ini seorang gadis, mengapa begitu nekat pergi menyelamatkan si Shen Qingyue itu? Bagaimana jika sampai meninggalkan bekas luka? Paman tante, aku tidak apa-apa, maaf sudah membuat kalian khawatir. Sudahlah, jangan berdiri terus di sini. Ayo bicara di dalam kamar. Ayo pergi. Xiao Chu adalah anak yatim piatu dari kawan lamaku. Sebaiknya kamu beri aku penjelasan yang jelas. Lagi-lagi karena Shen Qingyue itu? Demi wanita itu, apa kamu mau membuat kami mati karena marah? Paman tante, kalian benar-benar salah paham. Ini bukan kesalahan Kak Chen. Bukan karena dia ada di sana. Aku pasti sudah dilecehkan oleh para berandalan itu. Seharusnya akulah yang berterima kasih kepada Kak Chen. Benarkah? Benar. Selama beberapa hari ini Kak Chen terus menjagaku di rumah sakit. Dia sangat baik kepadaku. Baguslah kalau begitu. Xiao Chu, jika ada sesuatu yang dia lakukan dengan tidak benar, katakan saja langsung kepada kami, biar kami yang mendidiknya dengan baik. Bagaimanapun juga, Xiao Chu menderita sebanyak ini semua gara-gara kamu, dasar anak nakal. Gadis baik yang sangat pengertian seperti ini, kamu harus memberikan kompensasi yang pantas untuknya. Tenang saja ayah ibu. Aku akan melakukannya. Aku masih merebus sup di dapur. Aku akan pergi memeriksanya. Aku akan menemanimu. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku hanya takut paman tante marah kepadamu, makanya aku berpura-pura. Jangan dimasukkan ke hati. Maafkan aku. Lin Chu, terima kasih sudah membantuku keluar dari masalah. Bagaimanapun juga ini memang salahku. Aku tahu bahwa cinta sejatimu hanyalah untuk Qingyue. Bisa berada di sisimu. Dan sesekali punya kesempatan untuk berkorban, aku sudah merasa sangat puas. Aku tidak berharap kamu memperlakukanku seperti kamu memperlakukan Qingyue. Begini. Jangan bahas dia lagi. Apa yang kamu suka, akan kuberikan padamu. Perkataan paman tante, tidak perlu kamu masukkan ke dalam hati. Orang sepertiku tidak pantas mendapatkan hadiah yang berharga. Hadiah yang dipilih dengan teliti seharusnya diberikan kepada Qingyue. Segeralah berbaikan dengannya. Kamu begitu ingin aku berbaikan dengannya? Bukankah kamu menyukai Qingyue? Aku hanya berharap kamu bahagia. Benar-benar ratu drama yang sangat licik. Aku hanya berharap kamu bahagia. Rasa bersalah seorang pria, jika diarahkan sedikit saja, seringkali bisa memberikan hasil yang luar biasa. Sudahlah. Sekarang boleh buka matamu. Adik Lin Chu, lihat apa yang kubelikan untukmu. Kalung air mata duyung ini hanya ada satu di dunia. Air mata duyung, kamu pasti akan terlihat sangat cantik memakainya. Lalu pakaian-pakaian ini dan tas-tas ini semuanya untukmu. Dulu aku mengabaikanmu. Mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu dengan baik.
Dibandingkan hadiah berharga ini, aku lebih menghargai ketulusanmu. Kak Chen, dengan mendengar kata-katamu ini, aku sudah merasa sangat puas. Belum pernah aku melihat putraku begitu perhatian pada wanita selain wanita kejam itu. Kemampuan Lin Chu ini memang luar biasa. Tidak sia-sia kita mempekerjakannya. Uang yang kita keluarkan tidak terbuang percuma. Ayo pergi, pergi, pergi. Chen, aku tahu aku salah. Demi hubungan kita selama bertahun-tahun ini, biarkan aku menjelaskan semuanya ya. Besok aku akan menunggumu di sekolah, aku akan menunggumu sampai datang. Adik Lin Chu, aku masih ada urusan. Jangan lupa simpan hadiahnya. Adik perempuanku yang licik itu tidak akan menyerah begitu saja, dan sifat buruk pria sudah pasti akan membuatnya bimbang. Kebetulan aku juga belum puas bermain. Belum sampai juga. Chen, kamu boleh membuka matamu sekarang. Chen, aku salah. Dulu aku kurang mempertimbangkan segala hal dari sudut pandangmu. Setelah merenung selama beberapa hari ini, aku benar-benar merasakan betapa besarnya cintamu padaku. Chen, kamu sudah menyatakan cinta padaku sebanyak 999 kali. Kali ini, biarkan aku yang melangkah menujumu. Teman Lin Chu, maafkan aku. Dulu aku selalu mengira, kamulah yang menyuruh orang untuk menindasku, tapi aku tidak menyangka kamu sampai terluka parah demi melindungiku. Ini semua salahku. Bisakah kamu memaafkanku? Adik sayangku, akhirnya kamu sadar juga tidak lagi melawanku secara terang-terangan, dan mulai mengasah kemampuan aktingmu itu. Baiklah, mari kita lihat siapa yang lebih unggul. Ini semua salahku karena telah salah paham. Bukan hanya menyakitimu, tapi juga menyakiti hati Chen yang sangat mencintaiku. Teman Lin Chu, mari kita berbaikan. Kita jadilah teman baik. Aku harap kamu bisa menerimaku. Kita semua teman sekelas. Maafkanlah dia. Benar, teman Qing Yue sudah minta maaf dengan tulus, maafkanlah dia. Jadi kamu ingin memojokkanku? Baiklah, aku akan ikuti permainanmu. Adalah suatu kehormatan bagiku jika teman Qing Yue ingin berteman denganku. Mana mungkin aku menolaknya? Saat Kak Chen melihat kita berbaikan, dia pasti akan merasa sangat senang. Melihat kalian bisa hidup berdampingan dengan damai sungguh luar biasa. Dengan begini, aku tidak perlu lagi merasa sulit karena terjepit di tengah-tengah. Sebelumnya aku terlalu dimanjakan oleh Chen hingga menjadi sombong dan seringkali tidak sengaja menyakiti orang lain. Aku sungguh merasa sangat bersalah. Chen, ini semua karena aku terlalu mencintaimu. Teman sekelas Lin Chu dengan status sebagai tunangan tiba-tiba muncul di antara kita. Wajar jika aku merasa terancam, tapi itu membuatku menyadari betapa aku mencintaimu. Untuk hal yang satu itu, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Tapi Chen, selama kamu bahagia, semua ini tidak lagi penting. Bisakah kamu memaafkan semua sikap manja dan keras kepalaku sebelumnya? Adikku tersayang ini pandai sekali berakting. Panggung sandiwara wanita bermuka dua. Dia langsung beraksi begitu saja. Qing Yue, tentu saja, aku sangat mencintaimu. Mana mungkin aku tega meninggalkanmu? Biarkan kamu merasa menang untuk sesaat. Tunggu saja, dan akan aku tunjukkan apa itu kemampuan akting yang sebenarnya. Butler Wu, kenapa kamu yang ada di sini? Di mana Song Chen? Bukankah sebelumnya kita selalu pulang sekolah bersama-sama? Nona Lin, saya minta maaf. Tuan muda Song Chen pergi mengantar Shen Qing Yue. Oh, Apa gunanya kamu menyusun rencana dengan matang? Hanya dengan sedikit trik dariku, dia tetap akan menjadi milikku. Cinta sejatinya adalah aku. Itulah kartu as yang tidak akan pernah bisa kamu miliki. begitukah? Kenapa kamu begitu percaya diri bahwa kartu as milikmu itu tidak akan berpindah ke tanganku? Lin Chu, kenapa kamu belum tidur? Kak Chen, akhirnya kamu pulang. Aku melihat foto yang dikirim Qing Yue, kalian minum alkohol malam ini. Jadi aku membuatkan sup untukmu, untuk meredakan mabuk dan melindungi hatimu. Aku tidak tahu kapan kamu akan kembali, jadi aku terus menunggu di sini. Qing Yue hanya tahu cara memaksaku minum, tapi dia tidak pernah memedulikan kesehatanku. Aku sungguh keterlaluan. Ada orang yang menungguku di rumah, tapi aku malah pulang selarut ini. Tidak apa-apa, ayo. Duduklah. Minum sup hangat ini dulu untuk menghangatkan tubuhmu.
Ayo. Maafkan aku. Kamu tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa, Kak Chen. Ini semua salahku. Aku sangat tidak berhati-hati. Aku tidak apa-apa. Tapi bagaimana denganmu? Apa ada bagian yang terkena panas? Aku tidak apa-apa, Kak Chen. Tolong jangan pernah menganggapku sebagai beban, ya. Aku hanya ingin berbuat baik padamu. Bisa melihatmu setiap hari. Ku sudah merasa sangat bahagia. Lincu, kamu sungguh bodoh. Besok kamu tetaplah menjemput teman sekolah Qing Yue. Tidak perlu menyuruh pengurus rumah mengantarku lagi. Aku bisa pergi sendiri. Besok aku akan menemanimu pergi. Mulai sekarang, kita akan berangkat dan pulang sekolah bersama. Baiklah. Shen Qing Yue, lihatlah, kartu as milikmu sedikit demi sedikit mulai berpindah ke tanganku. Biasanya di jam seperti ini, Achen sudah datang menjemputku ke sekolah. Shen Anshu, kamu lagi? Jangan pikir dengan mengantar orang ke sekolah bisa mengubah segalanya. Dia milikku, sekeras apapun usahamu. Jangan harap bisa merebutnya. Shen Anshu, lihat aku. Siapa pria itu? Mengapa mereka berpelukan? Kamu akhirnya datang juga. Aku sudah menunggumu lama sekali. Tadi aku terjebak macet di jalan. Mungkinkah Shen Anshu mendekati Song Chen, sambil di saat yang sama menggoda pria lain? Aku ingin lihat, jika Song Chen melihatmu bertingkah seperti wanita murahan yang tak setia ini, apakah dia masih menginginkanmu? Sayang, aku sangat merindukanmu. Sudah berapa kali kukatakan padamu, jangan menemuiku di sekolah. Bagaimana jika ada yang melihat kita? Susah payah aku membuat Song Chen mulai menyukaiku. Bagaimana jika semua usahaku sia-sia? Setelah bersusah payah membuat Song Chen mulai menyukaiku, bagaimana jika semuanya menjadi sia-sia? Tapi aku sudah sangat cemburu. Kamu tinggal di keluarga Song setiap hari, dan selalu bersama Song Chen setiap hari. Kamu adalah wanitaku. Bagaimana perasaan aku menurutmu? Sudahlah, malam ini aku akan bilang pada Song Chen kalau ada acara kumpul teman jadi tidak pulang bersamanya. Aku akan menemuimu malam nanti, dan menemanimu dengan baik. Benarkah? Sayang, kamu nakal juga ya. Kalau begitu sudah sepakat. Malam ini jam 8, Hotel Lijing kamar 101. Aku menunggumu ya. Iya, ayo pergi. Shen Anshu, akhirnya aku berhasil menangkap basah kelemahanmu kan? Kakak Song Chen? Maaf ya, Qing Yue. Aku bangun kesiangan pagi ini, jadi tidak menjemputmu ke sekolah. Kamu tidak marah kan? Tentu saja tidak. Aku juga punya urusan penting hari ini. Aku juga tidak pergi ke sekolah. Apa terjadi sesuatu? Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Malam ini jam 8, Hotel Lijing kamar 101. Aku menunggumu ya. Shen Anshu, aku akan membiarkan Song Chen melihat sendiri kamu bertemu diam-diam dengan pria lain. Biar dia tahu wajah asli wanita tak tahu malu sepertimu. Jika Shen Qing Yue punya otak, dia seharusnya sadar. Mana mungkin aku pergi ke hotel keluarga Shen untuk berselingkuh. Qing Yue, kejutan apa sebenarnya yang kamu siapkan untukku? Kenapa misterius sekali? Ikut saja denganku ke kamar dan kamu akan tahu. Aku jamin kamu akan sangat terkejut. Shen Anshu, dasar bodoh. Beraninya kamu berselingkuh di hotel keluargaku. Aku sudah tidak sabar ingin tahu. Saat Song Chen melihatmu bersama dengan pria itu sedang bermesraan, bagaimana ekspresinya nanti? Qing Yue, kamu ingat hari ulang tahunku? Hah? Hari ini hari ulang tahun Song Chen? Qing Yue, setelah bertahun-tahun ini, setiap tahun di hari ulang tahunmu, aku selalu menyiapkannya dengan teliti. Tapi kamu tidak pernah ingat hari ulang tahunku. Tahukah kamu betapa sedihnya aku? Hari ini, aku sangat senang. Akhirnya kamu memikirkanku. Kak Chen, selamat ulang tahun. Lincu, kamu sedang apa? Lincu, apa yang sedang kamu rencanakan? Ini adalah pertama kalinya sejak aku masuk ke keluarga Song, aku merayakan ulang tahun untuk Kak Chen. Waktunya agak mendesak, Kak Chen, tolong jangan kecewa. Tanganku agak kaku, menyiapkan semua dekorasi ini memakan waktu sehari semalam. Jadi ternyata, semua ini adalah persiapanmu? Tidak. Bukan aku. Tapi,
teman King Yue yang menyiapkannya. Aku hanya bertugas melaksanakannya saja. Semua ini adalah pengaturan dari teman King Yue. Pantas saja aku heran kenapa King Yue tiba-tiba ingat ulang tahunku. Ternyata ini adalah ketulusan dari Lin Chu. Padahal dia sendiri yang bekerja keras melakukannya untukku. Tapi dia tetap berkata dengan lembut bahwa ini adalah pengaturan King Yue. Dia begitu pengertian, sungguh membuat orang tersentuh. Lin Chu, terima kasih. Tidak benar, dia berbohong. Dia berada di hotel malam ini, jelas-jelas untuk berselingkuh. Selingkuh? Selingkuh apa? Aku datang ke hotel hanya untuk menyiapkan tempat ulang tahun Kak Chen, agar kalian berdua bisa menghabiskan waktu berdua. Bagaimana bisa dibilang selingkuh? Jangan sok polos di sini. Hari ini di sekolah, aku jelas-jelas melihatmu bersama seorang pria bermesraan. Kalian bahkan berjanji untuk selingkuh di sini jam 8 malam ini. Meskipun kamu hanya tunangan keluarga Song di atas kertas, karena kamu menyandang status itu, bagaimana bisa kamu mengkhianati Song Chen dan bermain gila di luar? Jika ini sampai tersebar dan diketahui orang lain, di mana keluarga Song akan menaruh mukanya? Shen King Yue, apa maksudmu dengan ini? Pria mana yang kamu lihat? Apa yang sebenarnya terjadi? Song Chen, kamu telah ditipu oleh Lin Chu ini. Dia merayu Anda sambil bermain gila dengan pria lain. Aku melihat sendiri mereka berjanji akan selingkuh di sini malam ini. Baik, kamu bilang aku selingkuh. Lalu di mana prianya? Jelas-jelas di sini hanya ada aku sendiri. Benar, prianya. Lihat saja sampai aku menemukan pria itu dan membuatmu tidak bisa mengelak lagi. Hei, teman King Yue. Silakan cari orangnya. Tapi jangan merusak tempat ulang tahun yang aku siapkan untuk Kak Chen. Aku mohon padamu. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin tidak ada? Shen King Yue, cukup. Song Chen, percayalah padaku. Dia benar-benar menyembunyikan pria di sini. Aku pasti bisa menemukannya. Shen King Yue, aku sudah tahu kalau kamu tidak akan pernah mengingat hari ulang tahunku. Saat akhirnya ada seseorang yang memedulikanku dan menyiapkannya dengan sepenuh hati, kamu malah mencari masalah dan ingin menghancurkannya. Sebenarnya kamu menganggapku apa? Lin Chu, ayo pergi. Bukan begitu, Song Chen. Shen King Yue, kamu kalah lagi. Sama sekali tidak ada perselingkuhan. Shen Anshu sengaja melakukannya. Dia sengaja merencanakan semua ini agar Song Chen membenciku. Shen Anshu, aku tidak akan membiarkanmu. Ini semua gara-gara wanita kejam itu. Chen sudah beberapa hari tidak mempedulikanku. Tidak bisa dibiarkan. Aku harus segera memikirkan cara. Teman King Yue, sekolah kita berencana mengadakan kompetisi piano. Nanti akan ada banyak tenaga profesional di bidang ini yang datang. Kamu sangat mahir bermain piano. Cepatlah mendaftar. Bahkan langit pun memihakku. Dulu aku mengandalkan satu lagu piano untuk memikat hati Chen. Sekarang aku juga bisa memanfaatkan kompetisi piano ini untuk menarik kembali perhatian Chen dan membiarkannya melihat bahwa orang kampung seperti Shen Anshu sama sekali tidak pantas tampil di depan umum. Dia hanya akan kehilangan muka di kompetisi piano dan terlihat tidak berharga dibandingkan denganku. Shen Anshu, apakah partitur pianoku sudah dirapikan? Sudah. Orang kampung seperti Shen Anshu yang besar di desa sejak kecil, bisa apa dia? Jarak terdekatnya dengan piano hanyalah saat merapikan partitur dan mengelap piano untukku. Seumur hidupnya dia ditakdirkan untuk berada di bawah kakiku. Teman Lin Chu, untuk kompetisi piano, aku sudah membantumu mendaftar. Chen, aku sudah mendaftar lomba piano di sekolah. Tapi aku sudah lama tidak bermain piano. Bisakah kamu menemaniku ke ruang musik untuk berlatih sebentar? Tadi pagi kamu tidak menemaniku ke sekolah. Apa untuk latihan saja kamu juga tidak mau menemaniku? Baiklah, aku akan menemanimu. Ayo pergi. Ingin mengalahkanku di kompetisi piano? Maka rencana busukmu itu akan gagal lagi. Chen, apa kamu masih ingat lagu ini? Tentu saja. Ini adalah lagu yang aku mainkan di hari kita pertama kali bertemu. Chen, aku ingin bilang bahwa aku mencintaimu. Maaf ya, aku salah masuk ruangan. Lin Chu, kebetulan sekali kamu datang. Kami sedang latihan. Apa kamu mau mencobanya juga? Tidak usah. Aku tidak ingin mengganggu Anda dan teman King Yue. Mau pergi kemana? Sekarang adalah kesempatan bagus untuk membuatnya malu di hadapan Chen. Teman Lin Chu, bukankah kamu juga ikut kompetisi piano yang baru? Cepatlah kemari dan coba. Aku dan Chen sangat menantikan kemampuan bermain pianomu. Aku dan Chen sangat menantikan permainan pianomu. Teman Lin Chu,
Bukankah kamu sudah memaafkanku? Jika kamu tidak mau memainkannya, itu berarti kamu tidak bersedia menjadi teman baikku lagi. Baiklah kalau begitu. Lincu, aku akan memainkan lagu yang mudah dulu, lalu giliranmu. Lagu tingkat 6, dan dia bilang itu mudah. Dia ingin mempermalukanku. Adik, aktingmu terlalu berlebihan. Biar kakak ajari kamu. Teman Lincu, sekarang giliranmu. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk menandingiku. Ayo, cepatlah dicoba. Biar ku bantu ambilkan. Ah, Kamu kenapa? Lincu, kamu sudah gila? teman Qing Yue, jika kamu tidak ingin aku mengikuti kompetisi piano, kamu bisa langsung mengatakannya padaku. Mengapa kamu harus melukai tanganku? Qing Yue, apalagi yang ingin kamu lakukan? Bukan aku, jelas-jelas dia sendiri yang memukulnya. Lincu akan segera mengikuti kompetisi piano. Mana mungkin dia memukul tangannya sendiri? Bisakah kamu mengarang kebohongan yang lebih masuk akal? Teman Qing Yue, jika kamu merasa tidak senang karena pagi ini Kak Chen mengantarku ke sekolah, maka aku tidak akan melakukannya lagi. Aku berjanji tidak akan seperti itu lagi. Kelak, waktu Kak Chen sepenuhnya akan menjadi milikmu. Shen Anshu, jelas-jelas tadi kamu sendiri yang memukulnya. Chen, wanita ini sudah gila. Aku sangat kecewa padamu. Kompetisi piano itu mengandalkan kemampuan diri sendiri, bukan dengan cara menyakiti orang lain seperti ini. Sebaiknya, kamu renungkan kesalahanmu. Kak Chen, jangan marah kepada teman Qing Yue karena aku. Dia melakukan semua ini hanya karena dia terlalu mencintaimu. Cinta yang menyimpang seperti itu. Aku tidak sanggup menerimanya. Lihat dan pelajari ini, adik. Apakah sakit? Sakit. Kalau begitu, aku akan pelan-pelan. Kak Chen, tolong tiupkan sedikit, maka rasa sakitnya akan hilang. Apakah sudah merasa lebih baik? Bagaimana jika aku mundur saja dari kompetisi, agar teman Qing Yue tidak salah paham lagi pada kita? Apapun yang dipikirkan Qing Yue itu, urusannya. Kamu tidak perlu mengorbankan dirimu sendiri. Tenang saja. Dokter sekolah bilang, tanganmu tidak apa-apa, hanya perlu istirahat sebentar. Ini tidak akan memengaruhi kompetisinya. Aku hanyalah anak dari desa, yang tidak pantas berada di panggung megah. Terlebih lagi aku tidak punya pakaian yang pantas untuk kompetisi. Aku takut nanti akan mempermalukanmu. Aku akan mengatur segalanya. Ada aku di sini. Besok adalah kompetisi piano, asalkan kalian membantuku membangun suasana, dan membantuku mendapatkan juara pertama dengan lancar. Saat waktunya tiba, keuntungannya tidak akan melupakan kalian. Tenang saja, Qing Yue. Siapa yang tidak tahu kalau kemampuan pianomu adalah yang nomor 1 di sekolah? Benar sekali. Jika nanti ada yang berani bersaing denganmu, kami pasti akan membuat dia menanggung akibatnya. Saat itu tiba, aku akan membuat Lincu di kompetisi piano ini benar-benar dipermalukan. Selanjutnya, adalah peserta dari kelas 1 jurusan seni pertunjukan drama, yang juga merupakan primadona sekolah kita, Shen Qing Yue. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Wah, benar-benar layak menjadi primadona sekolah kita. Sangat cantik. Apalagi permainan pianonya juga sangat merdu. Semua orang sudah tahu itu. Lagu ini ingin kuberikan kepada seseorang. Lagu dari teman kita Qing Yue sangat luar biasa, dan penuh dengan perasaan. Juara kali ini sih, pasti akan menjadi miliknya. Benar, jika bukan Qing Yue yang menjadi juara, itu pasti ada kecurangan. Aku yang pertama tidak setuju. Terima kasih atas dukungan kalian, tapi aku hanya pembuka saja. Selanjutnya, mari kita serahkan panggung ini kepada teman kita Lincu. Yani, aku juga tidak tahu. Siapa itu Lincu? Belum pernah dengar namanya. Aku dari klub piano, dan aku juga belum pernah mendengarnya. Apa dia bisa main piano? Meskipun Lincu berasal dari desa, tapi tolong kalian semua, jangan meremehkannya. Kita adalah teman sekelas, harus memperlakukan semuanya dengan sama. Jangan sampai karena asal-usulnya kalian jadi menghinanya. Jika dia tidak bermain dengan baik, bahkan jika dia tidak punya gaun yang layak sekalipun, tolong jangan menertawakannya.
Aku bahkan belum naik ke panggung, tapi dia sudah membangun citra bahwa aku berasal dari desa dan tidak bisa bermain piano. Kakakku adik tersayang, kamu benar-benar membantuku sekali lagi. Selanjutnya, mari kita sambut Lin Chu. Jika dikatakan Chen Qingyue adalah primadona sekolah, maka Lin Chu benar-benar sudah berada di level Dewi. Benar sekali. Lin Chu benar-benar seperti bunga mawar di lembah, sangat cantik. Hanya seorang gadis desa yang kampungan, meminjam gaun pesta, lalu benar-benar menganggap dirinya sebagai seorang pianis. Lihat saja nanti, bagaimana kamu mempermalukan dirimu sendiri. Luar biasa, ini benar-benar sangat memukau. Lagu Exodus dari Maxim ini, jika bukan seorang ahli, tidak akan mungkin bisa memainkan esensinya sedikit pun. Tidak disangka di sekolah ini ada sosok hebat seperti ini, pencapaian yang begitu sempurna. Benar-benar sebuah keberuntungan bagi dunia piano. Tiongkok Nak, apakah kamu punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan mendalam di bidang piano? Saya bisa menjadikanmu murid terakhir saya. Jika saya tidak salah ingat, bukankah Anda sudah memiliki murid terakhir? Saya bisa membuat pengecualian untuknya. Dia sangat layak. Tidak mungkin. Apa yang sebenarnya terjadi? Chen Qingyue masih menyuruh kita mencaci maki orang itu. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Sama sekali tidak bisa mencacinya. Permainannya sangat bagus. Benar sekali, bahkan orang seperti aku yang belum pernah mendengar lagu ini, hampir saja menangis mendengarnya. Jika teman kita Lin Chu tidak mendapatkan juara, maka pasti ada kecurangan di balik layar, dan aku pasti tidak akan menerimanya. Apa Chen Qingyue tidak sedang sengaja mencari masalah? Jika dalam kondisi begini kita masih mencari-cari kesalahan, bukankah itu sama saja menganggap kita semua bodoh? Wanita harus belajar menunjukkan sisi lemah, dan juga harus memiliki kesan kejutan seperti menyembunyikan kekuatan yang hebat, baru bisa membuat pria merasa kagum. Kami juga mempersilahkan teman kita Shen Qingyue untuk naik ke atas panggung, untuk menunggu hasil akhirnya. Saya umumkan bahwa juara kompetisi piano kali ini adalah Lin Chu. Juara Lin Chu. Juara Lin Chu. Shen Qingyue juara kedua. Teman kita Lin Chu dan Shen Qingyue keduanya sangat luar biasa dalam bermain piano. Permainan Shen Qingyue sangat lancar, tekniknya juga cukup bagus. Apalagi teman kita Lin Chu, dia benar-benar seorang jenius, tidak ada yang bisa menandinginya. Teman kita Shen Qingyue kedepannya harus lebih banyak belajar dari Lin Chu. Bagaimanapun juga, perbedaan di antara kalian masih terlihat sangat jelas. Kompetisi adalah nomor 2, persahabatan adalah nomor 1. Sekarang mari kita persilakan juara pertama dan kedua untuk berpelukan. Shen Anshu, kamu menjebakku. Kapan kamu belajar piano? Kemampuan kakakmu ini masih banyak lagi. Adik sudah pernah memberitahumu, segala milikmu akan aku rebut semuanya. Teman Qingyue, jangan marah. Jika kamu menginginkan juara 1, aku akan memberikan pialanya padamu. Aku mohon jangan ganggu aku lagi. Aku tidak mendorongmu. Shen Anshu, kamu berakting lagi. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak bermain lebih baik darimu. Guru juri, aku mohon padamu, berikan posisi juara 1-ku kepada teman Qingyue. Aku bersedia mundur dari kompetisi piano ini. Kompetisi piano ini bukan main-main. Jika permainanmu bagus, ya memang bagus. Kemampuan Shen Qingyue tidak ada apa-apanya di luar sekolah ini. Memberinya juara 2 saja sudah terlalu baik. Orang seperti itu masih disebut primadona sekolah? Benar-benar jahat. Shen Qingyue, teman Lin Chu, bermain jauh lebih baik darimu. Kamu curang karena tidak bisa menandinginya. Benar-benar tak tahu malu. Benar sekali. Orang seperti itu tidak pantas menjadi primadona sekolah. Hanya akan membuat sekolah kita malu. Memalukan. Mundur. Memalukan. Mundur. Memalukan. Mundur. Adik, kamu seharusnya bisa mendapatkan gelarmu dengan tenang. Tapi kamu malah merasa sok pintar dengan mendaftarkanku. Bagaimana? Rasanya tidak enak kan saat senjatamu makan tuan? Chen Qingyue, dimanapun ada aku,
kamu akan selalu berada di bawahku. Semua sinarmu akan aku rebut. Aku akan menghabisimu. Semua cahayamu akan aku rebut semuanya. Aku akan menghabisimu. Cukup. Shen Qingyue, apa kamu masih belum merasa cukup mempermalukan diri sendiri? Chen, percayalah padaku, aku tidak mendorongnya, dia sendiri yang terjatuh. Omong kosong. Kami semua melihatmu mendorongnya. Apa mungkin kami semua? Kalian semua sudah ditipu olehnya. Tadinya aku mengira semua yang kamu katakan itu benar. Aku benar-benar mengira kamu akan berubah, tapi tidak disangka kamu masih tetap sekejam ini. Aku sampai hampir tidak mengenalimu lagi. Tadinya orang tuaku bilang, kamu adalah orang yang matre, dan bersamaku hanya demi uang. Aku awalnya tidak percaya. Sekarang terlihat jelas bahwa itu benar. Tidak seperti Lin Chu, yang dengan tulus hanya demi kebaikanku. Dia selalu mengalah, tapi balasannya adalah kamu terus menekannya, dan semakin melunjak. Kak Chen, ini semua salahku. Semua pertengkaran ini terjadi karena aku. Jika bukan karena aku, kalian berdua sekarang pasti masih baik-baik saja. Ini semua salahku, sebaiknya aku pergi saja. Kamu tidak perlu pergi. Orang yang seharusnya pergi adalah dia. Shen Qingyue, mari kita putus. Song Chen, kamu tidak boleh putus denganku. Song Chen, Acu. Aku membelikanmu kue dari toko di ujung barat kota itu. Kue kesukaanmu, cobalah. Acu, lihat ini. Aku sudah membelikan semua koleksi terbaru, gaun rancangan desainer musim ini untukmu. Nanti kamu coba tunjukkan padaku ya. Kak Chen, kemarilah. Oh. Ada apa, Acu? Kak Chen, aku haus. Di mall baru saja buka toko teh susu yang sedang viral. Aku akan pergi sekarang untuk membelikan semua menu baru musim ini untukmu. Baiklah. Benar-benar ahli dalam bersandiwara. Taktik yang hebat, tidak disangka hanya dalam waktu 1 bulan saja, sudah memberikan hasil yang begitu bagus. Sekarang bocah Song Chen itu, di hati dan matanya hanya ada kamu. Aduh, ada apa ini? Kenapa kamu marah sekali? Ini semua gara-gara wanita kejam Shen Anshu itu. Dia mencelakaiku. Sekarang Song Chen ingin putus denganku. Padahal kita sudah susah payah mendekati keluarga Song. Wanita tak tahu malu ini, hanya tahu cara merusak rencana kita. Qingyue, jangan khawatir. Kita sudah punya bukti baru. Kita pasti bisa membongkar identitas asli si gila Shen Anshu itu. Bukti apa? Xiao Chu, ini, ambillah. Ini adalah hadiah tambahan dari paman dan bibi untukmu. Tak disangka kamu bekerja dengan sangat luar biasa. Sekarang Song Chen dan Shen Qingyue itu sudah putus. Ini semua berkat jasamu, ambillah. Di kartu ini ada 50 juta dolar. Belilah, apapun yang kamu sukai. Ayo, terimalah. Paman dan bibi, Song Chen dan Shen Qingyue baru saja putus sekarang. Shen Qingyue pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Song Chen juga belum tentu benar-benar rela untuk mengakhiri segalanya. Karena saya sudah menerima uang ini, saya pasti akan menuntaskan masalah ini sampai ke akar-akarnya. Bukan sekadar menyelesaikan tugas, saya juga akan membuat keluarga Shen benar-benar terpuruk dan hancur total. Pemikiran Xiao Chu memang sangat teliti. Apa rencanamu? Bibi, jika saya tidak salah ingat, beberapa hari lagi adalah pesta ulang tahun Anda, bukan? Ya, benar. Ide bagus, Xiao Chu memang punya banyak cara. Maka di pesta ulang tahun nanti, kita buat Song Chen benar-benar kecewa pada Shen Qingyue. Kalau begitu kita tunggu saja. Di pesta ulang tahun Nyonya Song nanti, biarkan Song Chen melihat dengan jelas wajah asli Shen Anshu yang sebenarnya. Kalau begitu kita tunggu saja. Di pesta ulang tahun Nyonya Song, kita buat Song Chen benar-benar melihat wajah asli Shen Anshu yang sebenarnya. Ayah, Ibu, semua tamu yang datang ke pesta hari ini adalah kalangan atas. Kita harus menyerang tepat sasaran, agar dia tidak bisa bangkit kembali. Begitu identitas wanita tak tahu malu Shen Anshu itu terungkap ke publik, keluarga Song pasti akan mengusirnya keluar. Bukti yang kita miliki, cukup untuk mempermalukan Shen Anshu di depan umum. Tidak peduli penyihir macam apa dia, jangan harap dia bisa merebut pria dari Qingyue keluarga kita. Saat dia kehilangan sandaran dari keluarga Song nanti, aku akan mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Dia tidak akan pernah bisa keluar lagi untuk mencelakai kita seumur hidupnya. Ayo pergi. Hari ini aku memakai gaun yang sama saat pertama kali bertemu Achen. Nanti, aku akan pura-pura menderita dan bersikap menyedihkan, agar Achen merasa kasihan kepadaku meski hanya sedikit. Asalkan dia bisa mengingat masa indah kita dulu, lalu aku bongkar identitas Shen Anshu di depan umum. Maka saat itu juga, posisi nyonya muda keluarga Song akan tetap menjadi milikku. Besan?
Paman, Bibi, Qing Yue membawa ayah dan ibu untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda. Datang tanpa diundang? Apa yang dikatakan Xiao Chu memang benar? Wanita bermuka dua ini benar-benar tidak tahu malu. Kali ini saya membawa orang tua saya untuk merayakan ulang tahun Anda, karena Qing Yue telah menyadari kesalahan di masa lalu. Aku telah menyakiti hati Achen. Aku tahu bahwa hal ini tidak akan bisa ditebus bagaimanapun caranya. Tapi aku masih memiliki sedikit harapan. Meskipun kita tidak bisa menjadi pasangan, kita masih bisa menjadi teman baik kan? Bagaimanapun juga, kita pernah menjadi orang yang paling memahami satu sama lain, dan sepasang kekasih yang paling mencintai. Qing Yue, jika dulu kamu memiliki niat seperti ini, mana mungkin kita sampai di titik seperti sekarang? Achen, bisakah kamu memaafkanku? Apa yang dikatakan Lin Chu ini? Memang benar sekali. Anak ini benar-benar tidak punya pendirian. Ibu Besan, ini adalah sedikit tanda mata dari saya, Qing Yue, dan juga ayahnya. Jangan sungkan, terimalah ini. Bapak Besan, ini adalah kartu nama keluarga Shen kami. Jika ada urusan bisnis di masa depan, mohon bantuan dari keluarga Song. Siapa yang kalian sebut Besan? Aduh, hanya ada sedikit masalah di antara kedua anak itu. Jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Benar. Apakah ini tunangan dari pewaris keluarga Song? Cantik sekali. Wah, ya ampun. Ini benar-benar sangat cantik. Apakah ini tunangan dari ahli waris keluarga Song? Cantik sekali. Wah, astaga. Ini benar-benar sangat cantik. Dia jauh lebih cantik daripada siapapun di sini. Shen Anshu, kamu mencuri perhatianku lagi. Lihat saja, sebentar lagi aku akan membuatmu diusir secara hina sambil menangis. Paman Tante, Aduh, calon menantuku ini sungguh sangat cantik. Acu, kamu sangat cantik hari ini. itu karena gaun yang dipilih Kak Chen sangat bagus. Selera Kak Chen memang luar biasa. Nona Lin benar-benar cantik jelita, berdiri bersama Tuan Muda Song. Benar sekali. Presiden Song dan Nyonya Song sungguh sangat beruntung. Bibi, hari ini adalah ulang tahun Anda yang agung. Saya telah menyiapkan sebuah kado untuk Anda. Kado apa itu? Ini sebuah perhiasan kecil. Saya rasa ini sangat cocok untuk Anda. Semoga Anda panjang umur dan selalu dilimpahi kebahagiaan. Memang hanya menantuku? Siapa lagi selain kamu yang bisa memberikan kado yang begitu pas? Xiao Chu sungguh perhatian. Kotak perhiasan sekecil itu, memangnya seberapa berharga kado itu? Memang dasar orang desa yang tidak tahu tata krama, pasti tidak bisa memberikan barang yang bagus. Shen Anshu pasti sengaja melakukannya. Kalian bilang orang itu, kenapa dia belum datang juga? Jangan khawatir, dia sedang di jalan. Aku mengerti. Serangan mematikan tentu saja baru akan muncul di saat terakhir. Sebelum dia benar-benar muncul, aku mengerti. Jurus pamungkasnya tentu saja akan muncul di saat terakhir. Sebelum dia benar-benar menampakkan diri, aku akan... Teman Lin Chu, kejadian sebelumnya adalah kesalahanku. Aku minta maaf padamu. Aku harap kamu bisa tidak mempermasalahkan sikap burukku. Hari ini adalah hari ulang tahun Bibi. Sebaiknya kita tidak membuat suasana menjadi tidak menyenangkan ya. Kelak jika kamu ingin memaki atau menghukumku, aku akan menerima semua kesalahanku. Shen King Yue ini ternyata cukup tahu diri juga. Dia tahu, di acara perjamuan orang tua ini, tidak boleh membuat keributan. Benar sekali. Dia benar-benar anak yang berbakti. Teman Qing Yue, apa yang kamu bicarakan ini? Sejak awal aku tidak ingin membuat Paman Bibi marah. Tapi teman Qing Yue memiliki kesadaran seperti sekarang ini sudah sangat bagus. Shen Anshu, kamu masih sempat-sempatnya menyindirku? Tunggu saja. Saat kamu diusir secara tidak hormat dan dikurung di rumah sakit jiwa, kamu baru akan memohon padaku. Bibi, hari ini ulang tahunmu. Aku juga membawakan hadiah untukmu. Gawat, di mana hadiah ulang tahunku? Perhiasan yang sangat berharga, bagaimana bisa menghilang? Ada pencuri di pesta ini. Gawat, di mana hadiah ulang tahunku? Perhiasan yang sangat berharga itu, bagaimana bisa menghilang? Ada pencuri di pesta ini. Nona Shen, coba cari lagi baik-baik. Semuanya baik-baik saja tadi, bagaimana mungkin bisa hilang? Tadi hanya Nona Lin dan Nona Shen yang melakukan kontak dekat. Apakah mungkin? Benar sekali, tadi aku hanya bersentuhan dengan Lin Chu, pasti dia yang mengambilnya. Bukan aku. Kalau begitu lepaskan pakaianmu, tunjukkan pada semua orang untuk membuktikan kamu tidak mengambilnya. Di depan umum seperti ini bukankah itu tidak sopan? Nona Lin adalah menantu keluarga Song, tidak mungkin dia mengambil barangmu kan? Tidak bisa, ini adalah hadiah yang khusus kupilihkan untuk Bibi. Sebuah kalung yang terbuat dari batu safir Ibrani sangatlah berharga. Meskipun aku kakak adalah keluarga Shen, tapi dia tumbuh besar di desa, sangat mungkin dia ingin memiliki perhiasan itu untuk dirinya sendiri. Kakak, asalkan kamu bersedia diperiksa untuk membuktikan dan menunjukkan bahwa kamu tidak bersalah, aku akan percaya bukan kamu pelakunya. Shen King Yue, jangan membuat keributan. Lin Chu, jika kamu tidak berani membuktikannya, itu berarti kamu merasa bersalah dan kamulah yang mencuri hadiah itu. Lin Chu, jika kamu tidak berani melepas pakaianmu, itu berarti kamu merasa bersalah dan hadiah itu memang kamu yang mengambilnya. Acu, cepat jelaskan. Memang benar, Nona Lin berasal dari desa dan belum pernah melihat kemewahan dunia. Perhiasan yang begitu berharga ini, wajar saja jika muncul keinginan untuk memilikinya sendiri. Orang desa sudah terbiasa miskin.
selalu saja memupuk kebiasaan mencuri hal-hal kecil. Teman Lincu, jika memang kamu yang mengambilnya, keluarkanlah sekarang maka aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Entah kamu membuktikannya dengan melepas pakaian, atau aku sendiri yang akan menggeledah perhiasan yang kamu sembunyikan itu. Shen Ansu, namamu pasti akan hancur. Acu bukan orang seperti itu. Dia tidak mungkin mencuri. Benar sekali, jika Xiao Chu menginginkannya, aku, keluarga Song, bisa memberikan apa saja. Untuk apa mencuri? Shen Qingyue, berhentilah membuat keributan. Ini bukan tempatnya kamu bisa bertindak semaumu. Paman Bibi, aku juga melakukan ini demi kebaikan keluarga Song. Chen, meskipun kita sudah putus, tapi Lincu sebagai tunanganmu, seharusnya dia adalah orang yang jujur dan memiliki moral yang tinggi. Jika tidak, menikah ke keluarga Song hanya akan membuat rumah tangga keluarga Song menjadi tidak tenang. Lagi pula masalah ini harus diselidiki sampai tuntas, karena jika keluarga Song membela seorang tunangan pencuri, itu akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota Jiangcheng. Aku sendiri yang menaruh kalung itu ke dalam sakumu. Saat waktunya tiba, aku bukan saja akan membuatmu melepas pakaian dan kehilangan muka, tapi aku juga akan membiarkan semua orang melihat bahwa kamu memang tangan panjang. Bahkan jika kamu punya 1000 mulut untuk membela diri, kamu tidak akan bisa mengelak lagi. Lincu, kali ini aku ingin lihat bagaimana kamu bisa lolos dari jebakanku. Teman Lincu, cepat lepaskan pakaianmu, buktikan kalau kamu tidak mengambilnya. Kenapa kamu tidak berani? Pasti karena merasa bersalah. Ini adalah perjamuan keluarga Song. Bagaimana bisa kamu melakukan hal memalukan seperti ini? Benar sekali. Benar-benar aib bagi keluarga. Keluargaku yang baik. Sekarang giliran kalian merasakan keputusasaan dan ketakutan. Acu. Paman Bibi, karena teman Qingyue bersikeras menuduhku mencuri barang itu. Dan semua orang ada di sini. Sebagai tunangan kakak Song Chen, meskipun bukan demi diriku sendiri, aku juga harus memikirkan keluarga Song untuk membuktikan kesucianku. Tapi bagaimanapun aku ini seorang gadis, di aula ini ada banyak pria dan wanita. Aku bersedia membuktikan kesucianku. Tapi aku hanya akan menunjukkannya kepada kakak Song Chen seorang diri. Biarkan kakak Song Chen yang membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Wanita tak tahu malu, apa katamu? Wanita kejam, apa katamu? Bolehkah kakak Song Chen ikut? Tidak boleh. Tidak boleh membiarkan Ei Chen menemanimu pergi. Aku yang akan menemanimu. Teman Qingyue, kamu yang memfitnahku telah mencuri barangmu. Lalu bagaimana kamu bisa membuktikan kesucianku? Aku tetap saja tidak boleh membiarkan Chen menemanimu pergi. Apakah menurutmu Tuan Muda Kota Jiang, calon penerus Song Group yang terhormat ini, perkataannya tidak bisa dipercaya dan tidak cukup meyakinkanmu? Atau kamu merasa perkataannya tidak memiliki pengaruh? Benar, apapun yang dikatakan Tuan Muda Song, kami semua percaya. Tadi kamu terus saja memancing keributan. Mungkinkah kejadian ini memang benar-benar fitnah darimu? Aku. Acu. Aku akan menemanimu pergi. Aku pasti akan membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Di keluarga Song, belum ada orang yang berani menghalangiku. Shen Anshu, tidak kusangka kamu bahkan menggunakan trik murahan seperti ini. Melihat pertarungan wanita bermuka dua secara langsung, sungguh sangat menarik. Level ini, aku harus segera mempelajarinya. Siapa tahu nanti bisa kugunakan juga? Acu. Kak Chen, apakah ada sesuatu di tubuhku? Kamu, ayo periksa saja. Bagaimana? Sudah menemukannya? Hanya memeriksa sesuatu saja, kenapa lama sekali sih? Apa yang sedang mereka lakukan di dalam sana? Wanita tak tahu malu ini, selalu saja punya banyak trik. Bisa jadi saat ini, dia sedang menggoda Song Chen di dalam sana. Jika dia berhasil menggodanya, dan segalanya sudah terlanjur terjadi, Qingyue, kita tidak boleh membiarkan mereka lanjut. Aduh, aku menemukannya. Aha, aku menemukannya. Hadiah ulang tahunnya sudah ketemu. Tadi aku tidak sengaja menjatuhkannya. Aku sudah salah menyalahkan teman Lincu. Tidak perlu diperiksa lagi. Shen Anshu, kamu benar-benar kejam. Tidak perlu diperiksa lagi.
Kak Chen, teman Shen bilang barangnya sudah ditemukan. Shen Qingyue, hari ini adalah pesta ulang tahun istri saya. Kamu berulang kali memfitnah calon menantu kami. Apa sebenarnya niatmu? Lin Chu adalah orang yang keluarga Song tetapkan sebagai menantu, bukan sembarang orang bisa menindasnya. Mengenai masalah ini, bukankah kalian seharusnya memberikan penjelasan kepada Lin Chu? Aduh, besan-besan. Masalah ini benar-benar tidak bisa menyalahkan King Yue. Kami selalu ingin mengungkap wajah aslinya. Itu karena dia sama sekali bukan anak yatim dari rekan seperjuangan Anda. Dia adalah putri kami yang mengalami gangguan jiwa. Benar? Kalian semua sudah ditipu olehnya. Iya, itu benar. Qingyue kami juga berniat baik. Kami hanya ingin kalian tahu kenyataannya. Wah, akhirnya kamu mulai panik. Waktu itu di depan gerbang sekolah, kalian memfitnah aku dan Acu. Kali ini kalian ingin menjebaknya lagi dan mengulangi trik kotor yang sama di depan semua orang. Begitu kan? Kalian sama sekali tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa dia adalah putri kalian. Di siang bolong seperti ini, kalian sekeluarga malah menindas Acu. Apa kalian pikir aku, keluarga Song, tidak punya siapa-siapa? Siapa bilang kami tidak punya bukti? Kami membawa buktinya. Dia adalah perawat dari rumah sakit jiwa dulu. Dia bisa mengidentifikasi bahwa Lin Chu adalah kakakku yang punya gangguan jiwa itu, Shen Anshu. Benar, saya bisa membuktikannya. Cepat lihat, apakah itu dia? Benar, itu dia. Dia adalah pasien yang pernah saya rawat di rumah sakit jiwa. Apa Anda punya buktinya? Ada. Ini adalah luka saat dia kambuh dan menggigit saya. Bekas gigitan ini tidak bisa dipalsukan, bahkan jika dia sudah tiada sekalipun, saya akan tetap mengenalinya. Sepertinya keluarga mereka telah bekerja keras untuk menuduhku, bahkan sampai memanggil perawat ini. Semuanya lihat, ini adalah catatan medis, Shen Anshu. Dengan catatan medis dan bekas gigitan ini, Shen Anshu, kamu tidak akan bisa mengelak lagi. Mungkinkah menantu keluarga Song dulu benar-benar pasien gangguan jiwa? Orang terkaya keluarga Song ternyata bisa dibohongi habis-habisan oleh seorang pasien gangguan jiwa. Sepertinya keluarga Song ini juga akan segera hancur. Jangan memaksa dia lagi. Aku sama sekali tidak akan percaya dengan omong kosong kalian. Benar. Aku mengaku bahwa aku adalah Shen Anshu. Benar, aku mengakuinya. Aku adalah Shen Anshu. Akhirnya kamu mengaku juga. Semuanya, lihatlah, dia sudah mengaku. Dia hanyalah seorang penipu. Dia orang tidak waras. Ah, Chen, cepat usir dia dari sini. Orang seperti ini seharusnya dikirim ke rumah sakit jiwa. Biarkan dia membusuk di sana sendirian. Tidak. Aku mohon pada kalian. Jangan sakiti aku lagi. Jangan sakiti aku. Aku akan patuh. Aku akan minum obatnya dengan baik. Obat apapun yang diberikan, akan ku minum. Jangan sakiti aku lagi. Jangan sakiti aku lagi. Kenapa? Kenapa? Aku sudah mengganti identitasku, tapi kalian masih bisa menemukanku. Aku tidak akan merebut apapun milik adik. Sejak aku kecil, kalian memberikan segalanya untuk dia, dan aku tidak pernah mengeluh sedikit pun. Aku tidak akan menjadi ancaman baginya. Aku mohon pada kalian. Aku mohon pada kalian jangan kirim aku ke rumah sakit jiwa. Aku mohon pada kalian. Aku mohon pada kalian. Apa yang sedang kamu bicarakan? Hah? Adik, tenang saja. Aku berjanji, aku akan menjauh darimu. Aku tidak akan mengancammu. Aku mohon padamu, jangan kirim aku kembali ke rumah sakit jiwa untuk menyiksaku lagi. Jangan biarkan mereka menyakitiku lagi. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Sebenarnya apa yang terjadi? Mungkinkah ada rahasia lain di balik ini? Acu, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Chen, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia sama sekali bukanlah sosok seperti yang kamu bayangkan. Wanita tak tahu malu ini telah membuat keluarga kita kacau balau. Dia berbohong dari awal sampai akhir. Dia benar-benar seorang penipu licik dan masih berani ingin merebutmu dariku. Maafkan saya, Kak Chen, saya tidak bermaksud untuk membohongi Anda. Saya hanya ingin memulai hidup baru. Tapi saya tidak menyangka kalau mereka masih bisa menemukan saya. Jika sudah begini, saya juga punya sesuatu yang ingin saya tunjukkan kepada semua orang. Bibi, di mana kotak hadiah yang kuberikan padamu itu? Ini adalah barang milik adikmu, kamu berani merebutnya juga? Apa kamu dengar? Lepaskan aku. Aku tidak mau pergi. Aku tidak sakit. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tidak sakit. Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Apakah kalian benar-benar orang tua kandungku? Shen Anshu, ayah dan ibu hanya punya satu anak perempuan yaitu aku. Kamu hanya anak angkat. Jangan harap bisa keluar seumur hidupmu. Aku tidak mau pergi. Kemari, dokter. Gadis tak tahu malu ini sangat keras kepala. Beri dia pelajaran yang setimpal di dalam sana. Hajar saja jika perlu. Jika terjadi sesuatu, itu bukan urusanmu. Tenang saja.
Jangan mendekat. Minum obatnya. Buka mulutmu. Buka mulutmu. Tolong, jangan pukul. Jadi keluarga ini menyiksa putri angkat mereka sendiri, menyerahkan putri yang sehat kepada iblis ini, dan sekarang malah memfitnah Nona Lin, mengatakan bahwa dia sakit jiwa. Bagaimana mungkin di dunia ini ada orang tua yang begitu kejam? Keluarga ini tidak pantas berada di sini. Keluar kalian. Sangat jahat. Keluar kalian. Keluar, 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 keluar. Keluargaku yang tercinta. Sekarang, giliran kalian yang merasakan keputusasaan dan ketakutan. Sangat kejam. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Tidak kusangka kebenaran dari semua ini ternyata seperti ini. Bagaimana mungkin di dunia ini ada orang tua yang sekejam kalian? Sama-sama anak perempuan, tapi kalian tega mengirimnya ke rumah sakit jiwa untuk disiksa seperti itu? Apa sebenarnya kesalahannya? Kamu menerima uang secara ilegal dan menyiksa pasien. Orang sepertimu tidak pantas menjadi perawat. Maafkan aku. Maafkan aku, Kak Chen. Alasanku tidak mengakuinya selama ini bukan karena aku sengaja ingin membohongimu. Aku hanya ingin memulai hidup baru dengan identitas baru dan benar-benar membuang kehidupan masa lalu yang mengerikan itu. Aku tidak ingin mengingat lagi kehidupan yang bagaikan neraka itu. Jika karena hal ini kamu membenciku atau tidak menyukaiku, aku bisa menerimanya. Maafkan aku. Bagaimana mungkin aku membencimu? Bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Kamu sudah sangat menderita. Mulai sekarang, aku akan melindungimu dengan baik. Shen Anshu, dasar wanita tak tahu malu. Kapan kamu mengumpulkan semua bukti ini? Qin Yue, Beraninya kamu memukulnya di hadapanku? Siapa yang memberimu keberanian? Penjaga, bawa seluruh keluarganya dan usir mereka semua dari sini. Kemari, bawa seluruh keluarga mereka dan usir mereka semua keluar dari sini. Chen, dia itu hanya seorang penipu. Dia sengaja mendekatimu. Hanya aku yang mencintaimu dengan tulus. Chen Qingyue, dulu, aku memang sudah dibutakan olehmu. Mulai hari ini, hubungan kita sudah berakhir sepenuhnya. Aku dan kamu tidak akan pernah punya hubungan apapun lagi. Keluarga kalian bahkan bisa bertindak sekejam itu pada kerabat sendiri. Aku tidak mungkin mau terlibat urusan apapun lagi dengan kalian. Pergi dari sini. Shen Anshu, dasar wanita tak tahu malu. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Qin Yue. Besan, ini semua hanya kesalahpahaman. Ini salah paham, Besan. Tugas untuk memisahkan Song Chen dan Shen Qingyue akhirnya selesai juga. Hanya tinggal satu langkah terakhir. Untuk benar-benar menjatuhkan keluarga Shen ke dasar jurang. Kita dijebak lagi oleh gadis sialan itu. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Aduh. Saham dan bisnis keluarga Shen semuanya sudah mulai terkena dampaknya. Qingyue, cepatlah pikirkan sebuah jalan keluar. Halo? Chen, jangan tutup teleponnya dulu. Chen, aku tahu bahwa aku telah berbuat salah sebelumnya. Tapi itu semua karena aku terlalu mencintaimu. Jika tidak ada hal penting, aku tutup teleponnya. Jangan, aku mohon padamu. Beri aku satu kesempatan terakhir. Demi hubungan kita selama bertahun-tahun, berikan aku satu kesempatan. Biarkan aku menemuimu secara langsung untuk menjelaskan semuanya dengan jelas. Bahkan jika harus berpisah, aku ingin kita berakhir dengan baik-baik, bolehkah? Baiklah, di mana? Ini adalah kesempatan yang terakhir. Di restoran tempat pertama kali kita bertemu. Aku sudah menduga kalau Shen Qingyue tidak akan menyerah begitu saja. Bagus sekali. Aku akan memberikan serangan mematikan yang terakhir untukmu. Kakak Song Chen, bisakah kamu menjemputku pulang hari ini? Tidak perlu repot-repot. Aku akan pulang sendiri saja. Sudah kuduga dia akan datang. Shen Qingyue, aku sudah mengatakannya padamu, bahwa di antara kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Jangan cari aku lagi. Chen, dengan hubungan kita yang sudah bertahun-tahun, apakah kamu tega bersikap sekejam ini?
Aku sudah bertunangan dengan Acu. Setelah melewati banyak hal, aku baru menyadari bahwa satu-satunya orang yang kucintai adalah dia. Aku harus pergi menjemput Acu sekarang. Song Chen, jangan pergi. Shen Qingyue, berhenti mengejarku. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Ini tentang Lin Chu. Pemesanan daring, kakak akan membantumu memberi pelajaran pada pria brengsek dan wanita bermuka dua. Pemesanan daring, kakak akan membantumu memberi pelajaran pada pria brengsek dan wanita bermuka dua. Song Chen, Lin Chu itu hanyalah seorang penyiar yang licik. Dia mengandalkan cara menghancurkan hubungan orang untuk mendapatkan hadiah siaran langsung. Dia sengaja mendekatimu hanya demi uangmu. Tidak mungkin. Orang tuaku sudah menyelidiki latar belakangnya. Tidak mungkin dia seperti yang ada di video itu. Chen, mana mungkin aku membohongimu? Di internet semua orang bilang dia sangat ahli bersandiwara. Coba pikirkan, apakah dia juga pernah menggunakan trik itu padamu? Bukankah dia sengaja membangkitkan rasa ingin melindunginya dalam dirimu? Bukankah dia sengaja menggoda dan memancing reaksimu? Itu semua adalah taktik liciknya. Tidak ada yang lebih memahami wanita selain sesama wanita. Chen, semua sikap permusuhanku pada Lin Chu dulu, semuanya kulakukan demi menyelamatkanmu. Apa mungkin Acu benar-benar sengaja mendekatiku? Meskipun aku tidak punya bukti yang pasti, tapi begitu benih keraguan itu ditanam, itu akan menjadi awal dari keretakan hubungan kalian. Shen Anshu, aku pasti tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Tidak bisa. Aku harus menanyakannya langsung padanya. Kenapa teleponnya tidak diangkat? Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya? Aku harus pergi mencarinya. Sayangnya kamu tidak akan pernah bisa menemukannya lagi. Shen Anshu, kali ini kamu kalah. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lin Chu, Lepaskan aku! Lepaskan aku! Acu. Lin Chu. Tidak apa-apa. Maafkan aku. Jika saja aku menjemputmu lebih awal, kamu tidak akan dibawa pergi oleh mereka. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak mempercayai Shen Qingyue, kata-kata bohong dari wanita kejam itu. Apa yang dia katakan? Dia memperlihatkan video siaran langsungmu padaku, dan bilang, kalau kamu adalah penyiar yang bermuka dua, yang sengaja mendekatiku. Pasti dia menggunakan kecerdasan buatan untuk sengaja membohongiku. Orang tua Song Chen seharusnya sudah menghapus semua jejaknya. Kali ini mungkin dia memang sedang beruntung saja. Sayangnya lawannya adalah aku. Tahukah kamu apa yang aku pikirkan saat sedang mengejar para penjahat itu? Jika sesuatu terjadi padamu, seumur hidupku, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Terutama karena kamu melindungiku tanpa memedulikan bahaya. Lin Chu, aku tidak akan pernah meragukanmu lagi. Seumur hidupku, aku hanya mencintaimu seorang. Mengapa mereka membawamu pergi? Aku kenal orang ini. Kak Chen, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, tapi aku takut kamu akan sedih. Jadi aku... Ada apa? Orang ini adalah pria simpanan yang dipelihara oleh Shen Qingyue di luar. Apa? Dulu dialah yang bersama Shen Qingyue bekerja sama, ingin menjebakku dengan menuduhku menyewa orang untuk menghinanya. Tapi saat itu kamu sangat menyukainya, makanya aku tidak mengatakannya padamu, dan terus menyembunyikannya sampai sekarang. Jujur akan diringankan, melawan akan dihukum berat. Katakan, sebenarnya apa alasan kalian membawa dia pergi? Aku hanya merasa tidak suka melihatnya. Apa tidak boleh? Dan kamu juga, jangan bicara sembarangan menuduh orang. Aku peringatkan kamu. Selama bertahun-tahun ini,
Chen Qingyue telah mengambil banyak uang dari Kak Chen. Setiap sennya selalu dibagikan kepada Zhao Feng. Tapi apakah dia pernah membagikannya kepada kalian? Kejahatan ini akan membuat kalian masuk penjara? Aku sungguh merasa ini tidak sepadan bagi kalian. Aku tidak mau masuk penjara. Bolehkah aku berterus terang? Shen Qingyue yang menyuruh kami membawanya pergi katanya setelah urusan selesai. Akan ada sejumlah uang besar yang akan dibayarkan sekaligus kepada kami. Selain uang sebelumnya, apa lagi yang kalian lakukan untuknya? Nona Lin. Diam kamu. Nona Lin benar. Selama bertahun-tahun ini kamu bersama Shen Qingyue selalu bergantung hidup pada keluarga Song, mengendarai mobil mewah, membeli barang bermerek, sedangkan kami masih kelaparan. Benar, saya juga akan mengaku. Memang Shen Qingyue yang menyuruh kami untuk sengaja menghinanya, lalu menjebak gadis yang diculik itu. Hanya saja akhirnya tidak berhasil. Kami juga belum mendapatkan uangnya. Shen Qingyue menemui Zhao Feng dan memaksa kami bekerja untuknya lagi. Katanya setelah urusan selesai, dia bisa mendapatkan uang dari Song Chen untuk melunasi pembayaran kepada kami. Saya juga terpaksa melakukannya. Pak Polisi. Pantas saja, selama bertahun-tahun ini, kamu tidak mau menerima pernyataan cintaku. Ternyata di luar sana, kamu memelihara pria lain. Kak Chen, kamu masih memilikiku. Ternyata hari ini, Shen Qingyue mengajakku keluar hanya untuk memudahkan penculikan Acu. Pak Polisi, wanita inilah pelakunya. Dia menyewa orang untuk menculik tunanganku. Aku akan menuntutnya sampai tuntas. Orangnya sudah dibawa? Ini tidak ada buktinya. Kenapa kalian menangkapku? Chen, kamu memukulku. Chen Qingyue sudah bertindak nekat. Berpikir dengan menyuruh orang untuk memasukkanku ke rumah sakit jiwa, maka semuanya akan beres. Kali ini kamu hanya akan menuai akibat dari perbuatanmu sendiri. Ternyata kamu berusaha keras menahanku hanya untuk memudahkan selingkuhanmu, melakukan penculikan terhadap Lin Chu. Bukan begitu? Shen Qingyue, sudah sampai di tahap ini kamu masih ingin membohongi? Betapa jahatnya dirimu. Chen, dengarkan penjelasanku. Semua yang kulakukan adalah karena aku terlalu mencintaimu. Pak Polisi, memang Nona Shen yang sengaja menyuruh kami menghinanya, lalu melemparkan semua kesalahannya kepada Nona Lin. Hari ini dia juga yang mengirim pesan, menyuruh kami menculik Nona Lin. Nona Shen adalah dalang dibalik semua ini. Pak Polisi, Anda harus memberikan keadilan bagi kami. Diam. Buktinya sudah jelas, masih tidak mau mengaku? Gadis berhati busuk sepertimu ini, selama bertahun-tahun saya bekerja, belum pernah saya temui sebelumnya. Sebenarnya dendam apa yang kamu miliki? Sampai kamu tega melakukan hal sekejam ini kepada gadis yang tidak bersalah. Song Chen, dengarkan penjelasanku. Aku hanya terlalu mencintaimu. Aku hanya ingin memberi Lin Chu sedikit pelajaran dan mengusirnya saja. Jika tidak ada Lin Chu, kamu tidak akan memutusiku. Mengenai Zhao Feng, dialah yang terus mengejarku. Aku sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Shen Qingyue, apa maksudmu? Aku sudah melakukan banyak hal untukmu, dan sekarang kamu ingin menendangku begitu saja, ha? Dulu kamu yang bilang bahwa Song Chen itu bodoh dan kaya raya. Kamu hanya perlu sedikit bersandiwara, dan dia akan bertekuk lutut padamu. Kamu menipu uangnya, lalu bersamaku. Jadi semua yang kamu katakan itu hanya membohongiku, kan? Berhenti bicara, tutup mulutmu. Shen Qingyue, sampai saat ini kamu masih ingin membohongiku? Adik, aku benar-benar bisa pergi jauh darimu. Aku mohon, jangan kirim aku lagi untuk disiksa di rumah sakit jiwa. Aku benar-benar tidak ingin kembali ke tempat seperti itu lagi. Dasar wanita kejam, aku tidak ingin melihatmu lagi seumur hidupku. Tunggulah hukuman hukum untukmu. Song Chen, kamu tidak boleh meninggalkanku begitu saja. Aku tahu kamu tidak akan membiarkanku begitu saja, jadi aku membalikan keadaan. Shen Qingyue, kamu kalah telak dalam permainan ini. Sia-sia saja selama ini aku mengira, dia adalah primadona sekolah yang cantik dan baik hati, tapi sekarang terlihat, dia hanyalah wanita yang berhati busuk, dan iblis berwujud manusia. Benar sekali. Dia selalu merendahkan kita. Sejak aku tahu hatinya begitu jahat, aku tidak mau lagi berurusan dengannya. Hanya Lin Chu yang merupakan primadona sekolah yang cantik dan baik hati. Ya, Lin Chu benar-benar Dewi di dalam hatiku. Acu, aku mencintaimu selamanya. Aku Song Chen seumur hidup ini, hanya akan mencintaimu seorang. Tugasku sudah berakhir dengan sempurna. Aku punya banyak uang, kartu hitam, mobil, dan rumah. Pria sampah seperti ini, siapapun yang mau, ambil saja. Acu, aku tidak akan menyerah. Xiao Chu, mulai hari ini,
Semua imbalan ini menjadi milikmu. Terima kasih ya, sudah menyelamatkan putra kami yang bodoh karena cinta. Ini sudah menjadi kewajiban saya. Keluarga Shen menghabiskan banyak uang untuk menyelamatkan Shen Qingyue, tapi itu tetap tidak ada gunanya. Nama baik Shen Qingyue sudah hancur total, dan keluarga Shen juga telah menghabiskan seluruh kekayaannya hingga bangkrut. Song Chen sudah benar-benar tersadar. Imbalan ini pantas kamu dapatkan. Xiao Chu, jika kamu bersedia menerima putraku yang bodoh itu, sebenarnya kami akan sangat senang jika kamu menjadi menantu kami. Terima kasih Paman dan Tante. Sepertinya sekarang saya harus pergi menepati janji dengan orang lain. Sinar matahari di musim dingin sangat menyenangkan. Shen Anshu, kamu membuat namaku tercemar dan membuatku kehilangan segalanya. Shen Anshu, inilah akibatnya karena kamu selalu melawanku. Shen Anshu, bukankah kamu baru saja tiada? Bagaimana mungkin? Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku hanya sedang mencoba fitur kemudi otomatis di mobil baru ini. Kenapa kamu ingin menghabisiku? Kalau begitu, aku terpaksa melapor polisi lagi. Shen Qingyue, kamu diduga melakukan percobaan pembunuhan. Kali ini bersiaplah untuk membusuk di penjara. Shen Anshu, kamu akan menerima hukumannya. Lin Chu, kita sudah bertunangan. Kapan kamu akan menikah denganku? Song Chen, saat ini aku ingin fokus pada pendidikanku. Aku akan selalu menunggumu. Kepala sekolah, aku ingin pindah sekolah. Aku ingin pergi ke luar negeri, ke akademi terbaik ini. Apakah kamu sudah memikirkannya baik-baik? Anshu, kamu harus masuk ke universitas yang bagus, seperti yang ada di televisi itu. Kamu sendiri harus membuktikan kemampuanmu dan menjalani hidup yang luar biasa. Iya, aku mengerti, Nenek. Nenek, aku berhasil melakukannya. Nenek, aku tidak mengecewakan harapanmu. Mulai hari ini, aku hanya akan hidup untuk diriku sendiri dan menyambut masa depan yang penuh kebebasan.